Nabi SAW saat keluar menuju ke Mekah, tiba-tiba ada pasukan yang sangat besar, jumlahnya 1.000 orang dari kejauhan, pasukan kuda semuanya. Dan pasukan kuda ini zaman sekarang seperti tank, kuat sekali. Karena kuda yang dipakai berperang itu dilatih untuk bisa menendang, menyeruduk, ya. Bahkan kuda-kuda peperangan zaman dulu itu bisa menggigit, ya. Bisa menyerang musuhnya, dilatih untuk itu, gitu kan. Bahkan seringkali kadang-kadang ada beberapa kuda yang diletakkan beberapa tombak-tombak yang tajam itu di sisi kiri kanan, ya, lengan atau kaki kanan dan kaki kiri depannya, sehingga pada saat dia menyeruduk itu sambil membunuh musuh. Itu memang ada kuda-kuda terlatih. Maka kuda-kuda yang dipakai peperangan bukan kuda sembarangan ini, kuda-kuda terlatih. Kalau 1.000 pasukan kuda bergabung ini berarti kuat sekali, kekuatan yang luar biasa gitu. Baik, 1.000 orang ini ternyata waktu Nabi SAW melihat dan mendekat, Nabi mengatakan, berita gembira telah sampai kepada kalian suku Sulaim. Suku Sulaim, suku Badui terkenal memang ahli perang, dan mereka datang ingin masuk Islam sekaligus bergabung dengan pasukan Nabi SAW. Berarti sudah sekarang dari 7.500 menjadi 8.500 orang, gitu kan. Maka bergabunglah suku Sulaim dan mereka syahadat dalam perjalanan itu. Mereka bersyahadat pada perjalanan tersebut. Nabi SAW sangat gembira. Kemudian ada satu kejadian kecil di sini, dan ini juga fenomena kehidupan teman-teman. Kita harus tahu ya, kalau di zaman Nabi SAW saya terjadi ini, apalagi di zaman kita ini. Biasa itu, kalau di sekitar kita ada orang hasut, ada orang cemburu, ada orang yang tidak suka, walaupun Muslim, ada saja. Terjadi di zaman Nabi SAW. Di antaranya adalah kejadian Uyainah bin Muhsin ini, yang tadi kepala suku Ghatafan. Rupanya dia waktu lihat suku Sulaim datang bergabung dengan 1.000 orang, lalu bergabung baru masuk Islam sudah ikut jihad. Dan jihad dengan Nabi SAW ini berarti kemuliaan. Berperang sama Nabi sebuah kemuliaan, dikenang sepanjang masa. Seperti sekarang kita sudah 1.400 tahun kita masih mengenang nama-nama ini, tahu, dipelajari. Mungkin sampai menjelang hari kiamat akan banyak dai-dai yang menyampaikan tentang kisah mereka, terkenang sepanjang masa, pahalanya besar. Dan Nabi SAW umumnya menang, dan kalau menang dapat ghanimah yang banyak. Nanti kita lihat ghanimah melimpah sekali ini. Dari perang Mekah dan perang Hunain melimpah sekali ghanimah, harta rampasan perang. Maka Uyainah cemburu. Kenapa suku Sulaim berhasil datang dengan sukunya, saya datang sendiri. Tapi dia bukan mesalahin dirinya sendiri, enggak, dia buat masalah. Ada orang begitu. Dia bukan bergeram buat dirinya sendiri, enggak, dia gelorakan untuk buat masalah dengan orang lain, ya. Maka apa yang terjadi teman-teman sekalian? Dia menyebarkan isu mengatakan suku Sulaim, wah, bukan ahli perang. Ahli perang itu suku Ghatafan. Padahal sebenarnya bermula dari apa? Cemburu hatinya. Tidak ada hubungannya. Kenapa dia nggak bawa suku itu, salah dia sendiri kan gitu. Tapi sebenarnya dia gelorakan itu. Mendengar itu, suku Sulaim orang baru masuk Islam, tidak ada ilmunya ini, baru syahadat. Dengar Uyainah bilang begitu, tiba-tiba kepala sukunya menyuruh 1.000 pasukan menghadap ke Uyainah. Lalu kata dia, hai Uyainah, kalau kau mau, sekarang kami bisa melangkah pergi ke Ghatafan memerangi sukumu. Hampir ribut ini gara-gara ini. Gara-gara ini saja, hasut hati ini, bahaya sekali. Sebenarnya tadi Uyainah sederhana, dia suka, sudah dia sendiri kan gitu. Ini enggak, dia sebarin isu. Maka di sini pelajaran juga teman-teman sekalian, banyak hal yang diambil pelajaran. Dan insya Allah dalam buku sirah yang akan diterbitkan, insya Allah yang saya tulis ini, setiap beberapa lembar akan ada satu lembar nanti khusus untuk pelajaran yang diambil. Kemudian saya juga sisihkan nanti di satu lembar setelahnya, itu lembaran kosong, tulisannya itu catatan. Pembaca nanti bisa menulis sendiri apa yang dia bisa ambil pelajaran dari beberapa paragraf itu, supaya bisa betul-betul mengambil hikmah-hikmah yang sangat besar. Karena kalau kita hanya sekedar lewat begitu saja, maka cuma seperti sebuah kisah saja. Tapi tidak, kita ambil ibrah dan pelajaran. Pelajaran banyak sekali dan hukum-hukum syar'i banyak yang bisa diambil. Di antaranya juga adalah bagaimana di tengah-tengah muslimin bisa terjadi ini. Dan kita lihat bagaimana Nabi SAW menyelesaikan perkara seperti ini. Dan juga bagaimana ada di antara kaum muslimin yang hatinya hasud. Jangan pernah berpikir teman-teman antum kalau sudah berhasil lalu tidak ada yang hasud. Ada orang yang hasud dia kekang sendiri, ada orang enggak, digelorakan, dikeluarkan.
Juga dari sisi lain, ilmu syar'i berpengaruh besar. Karena Uyainah dan suku Sulaim baru masuk Islam, belum punya ilmu agama, maka beda perilaku mereka seperti para sahabat yang sudah lama masuk Islam, ilmunya sudah dalam, maka ilmu bisa menjadi pengawas dan pengontrol buat dia. Uyainah pada saat itu merasa rugi dan cemburu, kenapa ia dan sukunya tidak mendapatkan kemuliaan tersebut. Bila ia kembali memanggil sukunya, maka sangat jauh. Ghatafan jauh sekali, perjalanan kurang lebih seminggu baru sampai ke sana. Dan tidak ada kayak zaman sekarang kita media tinggal telepon datang ya, ada pesawat, ada apa, bisa cepat. Zaman dulu orang pakai kuda, itu pun kalau selamat pulang, belum tentu, mungkin bisa diserang oleh penjahat, perampok di tengah jalan. Dan kemungkinan kalau dia pulang ngajak sukunya, butuh negosiasi dulu, itu pun akan membuat dia luput dari peperangan bersama Nabi SAW. Akhirnya tidak dapat ghanimah, karena targetnya juga dia adalah mendapatkan ghanimah, sebagaimana kita jelaskan nanti pada saat pembagian ghanimah di perang Hunain. Uyainah lalu mendatangi Nabi SAW dan berkata, demi Allah wahai utusan Allah, kami tidak tahu kalau anda akan berperang. Demi Allah kalau seandainya kami tahu, kami akan datang semua. Nabi SAW menjawab, perhatikan, di sini sistematis sekali. Kata Nabi SAW, ya sudah begini kejadiannya. Ini sekarang keadaannya. Kan dia bilang, kalau seandainya kami tahu, maka kami akan membawa, atau aku akan membawa seluruh sukuku dan ikut berperang. Nah, sekarang depan mata kan tidak. Gitu kan? Kalau seandainya saya tahu taklim, saya akan datang. Kenapa nggak datang? Gitu kan? Kenapa nggak cari informasi? Kan gitu. Maka nggak ada. Kalau seandainya saya tahu ya begitulah. Kamu lupa ya sudah. Mau diapain lagi? Kan gitu. Lalai sendiri seperti itu ya. Uyainah bin Muhsin waktu itu melihat kekuatan Nabi SAW dan muslimin, terutama kasus Khaybar. Bagaimana seluruh benteng Khaybar takluk di tangan Nabi SAW hanya dengan 1.400 orang pasukan pada saat itu, kurang lebih jumlahnya, melawan 10.000 pasukan Yahudi, dan seluruh Yahudi dikuasai. Hanya mereka menjadi budaknya muslimin, dan seluruh kekayaan Khaybar menjadi milik muslimin. Ini sudah kita pelajari di perang Khaybar waktu itu. Dan bagaimana pada saat itu Nabi SAW pulang membawa kemuliaan, dan waktu itu 1.400 orang. Sekarang pasukan yang keluar 7.500. Ini berarti 5 kali lipat dari kekuatan dibawa ke Khaybar. Maka ini pasti lebih kuat, lebih besar, dan akan menyerang wilayah lebih besar pastinya. Walaupun ini belum tahu kalau akan menyerang Mekah. Selang beberapa langkah saja dalam perjalanan, menyusul lagi suku Arab yang lain bergabung dan menyatakan masuk Islam. Hal ini makin menambah kegembiraan Nabi SAW. Hanya saja bagi Uyainah ini semua kecemburuan. Orang-orang datang masuk Islam, satu suku masuk, setengah sukunya masuk. Minimal orang datang 10-20 orang masuk Islam, satu keluarga, dan ikut berperang sama dia sendiri, gitu kan. Dan ini sudah pernah kita jelaskan, dulu dia pernah mau masuk Islam sebenarnya, tapi dia tunda sendiri karena ingin memastikan kekuatan Nabi SAW. Nabi SAW waktu itu memerintahkan 200 pasukan berkuda, disuruh maju ke depan, jauh. Dari salah satu strategi perang Nabi SAW, pergi ke depan, jauh sampai tidak terlihat, membuka jalan-jalan. Membuka jalan-jalan agar ya memberitahukan informasi kalau ada sesuatu. Ya. Mereka lebih dulu, dan dipimpin di depannya pada saat itu Khalid bin Walid. Dan Khalid bin Walid pada saat itu ya, baru masuk Islam, ya, belum lama masuk Islam. Dan waktu itu Khalid bin Walid tidak boleh melakukan apa-apa kecuali mengikuti instruksi Nabi SAW. Nabi bilang berhenti, kanan, kiri. Ya. Disuruh jalan lurus terus sampai ke bukit sana. Khalid jalan sampai berhenti di situ. Tunggu lagi. Instruksi Nabi, ke kanan, ke kiri. Seperti itulah. Ya. Nabi SAW mengarahkan pasukan waktu itu ke arah suku Hawazim di sekitar kota Taif. Jadi kalau kita gambarkan misalnya layar laptop ini, wilayah kurang lebih selatannya Jazirah Arab, karena Madinah itu ada di utara, di atas. Makanya dulu kafilah Quraisy kalau mereka ke negeri Syam, ke utara Jazirah Arab, mereka harus lewatin Madinah. Maka sering kali muslimin menahan kafilah dagang mereka, gitu kan. Sekarang dari Madinah menyerang ke Mekah, berarti dari atas, dari utara ke selatan.
Nah pada saat Nabi SAW mau ke selatan, di selatan ini ada dua arah jalan pada saat itu. Kalau lurus saja itu akan ke Mekah. Kalau ke arah timur, maka itu akan ke kota Taif. Kota Taif sekitar 60 km dari kota Mekah. Waktu itu ada suku Hawazim. Kebetulan memang suku Hawazim ini teman-teman sekalian terkenal pada saat itu. Terdengar berita kalau mereka ingin menyerang Madinah. Maka para sahabat mengatakan, kalau begitu Nabi SAW menginginkan Hawazim. Gitu kan? Nabi sengaja mengatur strategi itu. Nanti kalau sudah dekat Hawazim, baru Nabi belokkan ke arah Mekah. Maka pada saat itu teman-teman sekalian, Nabi SAW mengutus beberapa sahabat untuk memantau wilayah kiri kanan, dan perjalanan ini berjalan terus. Sementara Quraisy belum tahu kalau pasukan sudah jalan, karena Abu Sufyan juga tidak berpikir hari pertama dia keluar pasukan sudah terkumpul sebanyak itu. Gak ada sama sekali pikiran dia. Pada saat itu teman-teman sekalian, Hawazim memang sedang berpikir untuk menyerang Madinah, dan secara tidak sengaja dengan hikmah Allah, ada mata-mata yang diutus oleh Hawazim ingin ke Madinah. Dan waktu itu jalan untuk menuju ke Madinah, jalan yang dilewati oleh muslimin ini yang sedang menuju ke sana. Lalu Khalid bin Walid menangkap mata-mata tersebut. Khalid bin Walid kebetulan bertanya kepada dia, dari mana kamu? Dia bilang dari suku Ghafar. Suku Ghafar ini adalah salah satu cabang dari suku Hawazim. Khalid bin Walid ini karena dia dulu tokoh Mekah dan dia tahu betul masyarakat Taif, tetangganya seperti saya tidak tahu kalau di sini kota terdekat ya. Misal Jakarta sama Bekasi sama Depok dekat sekali ya. Maka dekat, dia tahu. Khalid bin Walid juga sangat faham suku Hawazim dengan cabang-cabangnya, pecahannya semua. Maka Khalid bertanya, dari pecahan mana dari suku Ghafar? Dia tahu suku ini, baik pecahan dari mana kamu? Kan banyak suku itu. Dia enggak mau jawab. Khalid bin Walid lalu bertanya, tinggal di bagian mana kamu di pemukiman Hawazim? Orang itu juga tetap diam. Maka Khalid bin Walid angkat pedangnya, dan orang ini tahu siapa Khalid bin Walid, pimpinan perangnya orang-orang Mekah gitu kan. Tapi sekarang sudah muslim. Dia bilang, demi Allah kau jawab dengan benar atau kepalamu melayang. Gak ada toleransi. Pedang duka. Dan Khalid bin Walid ini termasuk sahabat Nabi yang terkenal, salah satu sahabat yang bisa berperang dengan dua tangannya. Jadi dia menjepit perut kuda dengan kakinya, dan dia berperang dengan dua pedang. Itu gak semua orang bisa lakukan gitu kan. Orang biasa pegang tali kekangan, berpegang pada kuda, mungkin pegang perisai. Ini enggak, kiri kanan. Jadi kanan mahir membunuh, kiri juga begitu. Dua-duanya gitu kan. Maka saat orang itu melihat kesuksesan Khalid bin Walid, ia pun akhirnya mengaku. Dan dia mengaku kalau dia mata-mata Hawazim. Maka Khalid bin Walid membawa dia menuju ke Nabi alaihissalatu wassalam. Setelah tiba di kemah Nabi SAW, karena lagi istirahat, Nabi SAW bertanya padanya, siapa yang mengutusmu? Dia bilang, pimpinan kami Malik bin Auf. Namanya dihafal ya, Malik bin Auf ini punya peran besar nanti dalam perang Hawazim. Nanti kan kita bahas. Orang ini masih muda sekali, tapi dia dipilih menjadi pemimpin pada saat itu karena kekarnya tubuhnya dan keterampilan perangnya. Nabi SAW lalu bertanya, apa yang sedang dilakukan oleh Hawazim saat ini? Maka dia menjawab, mereka sedang mempersiapkan peperangan melawan anda. Tentu orang ini menjawab, kenapa? Karena pedang Khalid bin Walid di lehernya sekarang. Bukan berarti didudukkan manis, kasih minuman, gak bakal jawab dia. Khalid bin Walid giring, dibawa ke kemah Nabi SAW, diikat tangannya, didudukin pedangnya Khalid di lehernya. Bohong sedikit melayang nih gitu. Maka dijawab semua sama dia gitu. Maka Nabi SAW bertanya, Nabi tidak larang waktu itu ya, karena ini kondisi dalam peperangan. Dan ini mata-mata, harus informasinya lengkap gitu. Maka Nabi SAW lalu menanyakan secara detail kekuatan musuh. Ya, berapa kekuatannya, kapan rencana mau menyerang, berapa jumlah laki-laki, berapa jumlah perempuan, berapa jumlah kuda. Rupanya orang ini hafal semua, dia tahu. Dia menceritakan jumlahnya sekian, sekian, begini, begitu, segala macam dirincikan. Sampai Nabi berkata, apa yang sedang dilakukan oleh Sa'ad dan Hilal? Sa'ad dan Hilal ini termasuk pemuka dan pemimpin Hawazim. Mata-mata tersebut tadinya enggan menjawab. Maka Nabi SAW mengatakan, kalau begitu tawan orang ini. Para sahabat bertambah yakin kalau Nabi SAW akan menyerang Hawazim karena menahan mata-mata Hawazim. Dan ternyata Hawazim juga terkenal atau terdengar berita pada saat itu tersebar di pasukan sudah mempersiapkan menyerang Madinah. Dan kalaupun itu benar, berarti Nabi SAW ini strategi perangnya. Memang Nabi seringkali datang tiba-tiba musuh nggak tahu. Itu strategi perang Nabi SAW. Bahkan kalau sedikit ada ancaman saja Nabi sudah tidak pakai nunggu. Sudah tahu itu pasti akan menyerang, diserang lebih dulu.
Itu salah satu strategi Nabi SAW. Pada saat mendekati wilayah suku Hawazim ini, tiba-tiba Nabi SAW sudah dekat sekali. Pintu gerbang Hawazim, kota Taif sudah kelihatan. Sudah dekat. Jadi biasanya kalau begitu Nabi SAW suruh tancapin kemah, kepung. Biasanya begitu. Tiba-tiba Nabi keluarkan instruksi. Belok ke arah barat. Hawazim timur. Ke arah barat. Mau mengarah ke Mekah. Dan jarak antara Taif sama Mekah cuma 60 km. Jarak Madinah Mekah 425 km. Jadi sudah dekat sekali. Bisa setengah hari saya sudah sampai ke Mekah, gitu kan? Atau bahkan kurang dari itu. Hal ini sangat membuat sahabat bingung. Namun, ya, mereka mengikuti Nabi SAW. Dan Nabi SAW tiba-tiba pada saat itu dari Hawazim menuju ke Mekah membagi pasukan menjadi 5 bagian. Ada bagian depan khusus, ada bagian kanan, kiri, belakang, dan ada pasukan inti di tengah-tengah. Itu yang ada Nabi SAW. Jadi Nabi dikelilingi oleh pasukan. Depan ada, kanan, kiri, belakang. Pasukan inti ada di tengah-tengah. Juga Nabi SAW mengatur setiap bagian dari 5 pasukan tersebut terdiri dari gabungan suku-suku. Tiap suku harus bersama anggotanya dengan tujuan mereka tidak melarikan diri karena malu dengan sukunya sendiri. Jadi suku ini berkumpul semua, kalian di bagian sayap sebelah kiri, suku ini sebelah kanan, dan seterusnya. Saat mendekati Mekah, Nabi SAW memperkuat barisan depan dengan menggenapkan jumlah 1000 personil, khusus bagian depan. Tadinya cuma 200 yang dipimpin oleh Khalid bin Walid itu. Dan semuanya dari suku Sulaim, nggak ada suku lain, di depan Sulaim. Hanya saja Nabi SAW menobatkan Khalid bin Walid sebagai pimpinan mereka. Dari sisi lain, Nabi SAW mengangkat Zubair bin Awam dan Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu ajma'in memimpin sisa suku-suku Arab selain Sulaim. Sementara Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu menjadi pemimpin para muhajirin dan ansar. Pasukan muslimin akhirnya tiba sekitar 4 mil saja dari kota Mekah. 4 mil ini mungkin sekitar 15 km lah, ya. Antara 10 sampai 15 km saja dari Mekah. Jadi seperti dari rumah antum ke masjid ini saja jaraknya. Dan ini uniknya pada saat itu penduduk Mekah tidak ada yang tahu kalau pasukan muslimin sudah sampai di situ. Pasukan besar, ya, pada saat itu. Dan jumlah muslimin waktu itu karena banyaknya yang bergabung terkumpul sekitar 10.000 orang. Pasukan muslimin. Pada saat itu keluarlah seseorang dari Mekah ingin hijrah ke Madinah. Dengan hikmah Allah terjadi semua ini. Dan orang ini Allah muliakan, subhanallah. Dia adalah paman Nabi SAW, Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. Waktu itu belum muslim, masih di Mekah. Tapi dalam hatinya bergelora, udah nggak bisa lagi nih, harus masuk Islam. Maka dia pun niat hijrah ke Madinah. Dia tidak tahu kalau Nabi SAW sudah keluar ini. Waktu dia keluar, dengan hikmah Allah dia melewati pasukan muslimin. Kan itu. Waktu dia lihat pasukan muslimin ada di hadapannya, dia melihat, tadinya karena ini sudah menjelang malam, dia nggak kenal siapa mereka. Tapi mereka mendengar, ya, mereka berbicara satu sama yang lain. Ini cara bicaranya umat Islam ini. Allah, Rasulullah, bahasa-bahasa ini bahasa muslimin. Maka dia pun masuk, bergabung. Waktu sempat ditahan, ya, pada saat itu sempat ditahan oleh pasukan pengaman dan itu dipimpin oleh Umar bin Khattab malam itu. Dan selalu Nabi SAW meletakkan Umar karena ketegasan di situ, ya, sebagai pimpinan keamanan lah. Maka Abbas mengatakan, hai Umar, saya akan bertemu dengan Rasulullah SAW karena ingin hijrah ke Madinah dan saya ingin masuk Islam. Dan Umar tahu kalau Abbas ini orang yang jujur. Maka dibawalah Abbas ketemu dengan Nabi SAW. Maka Abbas pun mengikrarkan syahadat dan Nabi SAW gembira. Para ulama mengatakan Abbas dimuliakan oleh Allah radhiyallahu anhu sebagai paman Nabi, berarti pengganti ayahnya. Kemudian juga jadi sahabat Nabi. Kemudian, ya, sempat masuk Islam. Sisi yang lain sempat niat hijrah. Dan ulama sejarah mengatakan dialah orang terakhir yang hijrah dari Mekah. Karena setelah ini tidak ada lagi orang hijrah. Berarti pahala hijrah Mekah Madinah terakhir diambil oleh Abbas radhiyallahu anhu. Ya. Abbas pada saat itu setelah syahadat, dia lihat jumlah pasukan muslimin. Dia keliling dengan Nabi SAW. Memang di Mekah dia sudah banyak dukung Nabi SAW, gitu kan. Dia keliling Nabi SAW, melihatkan ini suku Sulaim, ini suku ini suku ini muhajirin dan ansar, banyak sekali. Dan pasukan yang paling kokoh, pasukan inti, pasukan muhajirin dan ansar. Tidak terlihat kecuali mata mereka saja. Waktu mereka lagi duduk, nah Nabi SAW suruh bubar. Waktu itu mereka baru menancapkan kemahnya.
Jadi masih utuh dengan pakaian perangnya. Maka Abbas bertanya, siapa mereka? Siapa mereka yang Muhammad? Nabi SAW jelaskan. Pada saat melihat Muhajirin dan Ansar ditanya, siapa mereka? Nabi SAW senyum, gitu kan. Mengatakan mereka adalah orang-orang yang kau kenal, hai Abbas. Ini Muhajirin dan Ansar. Ya, mereka dengan kemahiran perangnya, gitu kan, dengan bajunya, dengan luar biasa kokohnya tubuhnya dan seterusnya. Akhirnya Abbas melihat ini pasukan tinggal 4 mil dari Mekah, seperti orang baru keluar pintu gerbang Mekah, jalan sedikit sudah ada pasukan besar, sementara kota itu tidak tahu. Maka dia bilang pasti kalau pasukan ini masuk ke Mekah, binasa Mekah ini. Pada malam itu subhanallah, dengan hikmah Allah juga, Quraisy lagi berkumpul untuk memusyawarahkan perkara dengan muslimin. Salah seorang dari mereka berkata, wahai Abu Sufyan, sungguh telah terputus berita, karena sama sekali sudah berapa hari tidak ada satu orang pun yang datang dari Madinah. Karena kan Madinah ditutup, diblokir tadi. Nggak boleh ada yang keluar ke Mekah, kecuali pasukan ini. Pasukan pun tidak tahu kalau mereka akan ke Mekah. Terakhir Hatib bin Abi Balta'ah mengirim orang, ditangkap juga oleh Nabi SAW. Jadi tidak ada informasi dari Madinah. Biasanya masih sering ada lula lalang, maka masih ada orang yang bisa ditanya. Dan kita, kata mereka, sama sekali tidak mengetahui perkembangan. Sungguh kami khawatir muslimin telah siap-siap untuk menyerang Mekah. Ini bukan cuma siap-siap, sudah depan pintu gerbang ya. Lalu mereka berkata, wahai Abu Sufyan, pergilah lagi ke Madinah, temui Muhammad. Bila engkau menemui di sekitarnya terkumpul banyak pasukan, maka serahkan saja Mekah sebelum ia memasuki Mekah dengan kekuatan. Bila di sisinya Muhammad ada pasukan kecil, enggak usah menyerah, dan kembali kepada kami beritakan supaya kami punya persiapan untuk menghadapinya. Itu di malam itu, yang pasukan muslimin sudah depan pintu gerbang mereka, baru mau mempersiapkan diri. Abu Sufyan pada saat itu mengatakan, baiklah, saya akan ke Madinah. Besok saya akan ke Madinah, besok. Malam ini saya akan keliling-keliling dulu. Dengan hikmah Allah, Abu Sufyan keluar sendirian dari pintu gerbang. Jalan di tempat jalannya Abbas tadi. Gitu kan. Dia lihat di depannya dia api unggun, kemah-kemah banyak, 10.000 orang, banyak sekali, gitu kan. Mungkin bisa berapa kali lipat, ya, dari jumlah penduduk Mekah yang siap berperang pada saat itu. Abu Sufyan lalu bertanya-tanya, siapa mereka ini? Ada apa mereka berkumpul di sini? Waktu dia lagi sementara bertanya-tanya, dia menyelinap sana sini, tidak sengaja dia ketemu dengan pimpinan Khuza'ah. Hudzail bin Warqa radhiyallahu anhu yang tadi sempat ke Madinah kemudian balik lagi gitu kan. Hudzail bin Warqa ini sudah dapat informasi, ada informasi Nabi kirimkan ke dia kalau pasukan akan keluar, dan sudah ada perhitungan kalau betul berarti malam itu pasukan muslimin sudah sampai. Dan ternyata betul dia lagi keliling nyari-nyari mana pasukan ini, karena Nabi SAW belum kirim ke dia informasi. Dia lihat api unggun itu rame-rame, dia dari satu sisi, Abu Sufyan dari satu sisi, tengah-tengah sana pasukan gitu kan. Maka ketemu tidak sengaja. Lalu Abu Sufyan bilang, wahai Hudzail, siapa mereka ini? Hudzail waktu itu tahu kalau ini muslimin, tidak mungkin orang lain, karena sudah ada kesepakatan janji pada saat itu. Maka pada saat itu pun Hudzail berkata, mungkin mereka sukuku Khuza'ah. Kata Abu Sufyan, wahai Hudzail, kau pikir saya ini orang bodoh? Berapa jumlah pasukanmu dan berapa jumlah yang ada di depan mata kita ini? Enggak mungkin, gitu kan? Kalau begitu mungkin orang lewat Hawazim yang mau menyerang Madinah, katanya mau menyerang Madinah. Enggak mungkin. Hawazim enggak punya pasukan sebanyak ini. Gitu kan? Lagi mereka diskusi bicara begitu, Abbas radhiyallahu anhu yang baru masuk Islam, dia izin dengan Nabi SAW, ya Rasulullah, izinkan saya mau ke Mekah. Kata Nabi SAW, silahkan. Tapi ya Rasulullah, saya mau membawa unta anda. Kata Nabi SAW, pakailah. Dipakai. Niatnya Abbas ingin pulang, mau berbicara sama Abu Sufyan berdua. Di luar ini ada pasukan muslim, tidak usah kau melawan, percuma. Gitu. Begitulah. Subhanallah, ketemu di titik itu. Di tempat Abu Sufyan, lagi bicara sama Hudzail. Abbas lalu pada saat itu keluar, ketemu di situ. Maka pada saat itu pun Hudzail, ya, yang lagi bicara sama Abu Sufyan, sama-sama melihat Abbas datang. Lalu mereka berkata, wahai Abu Fadl,
Kata waktu itu kebetulan waktu Abbas mendekat kena malam gelap tidak kedengaran, dia dengar pembicaraan antara Abu Sufyan sama Hudzail, dia tahu suara dua orang ini. Maka dia pun mendekat karena memang dia targetnya mau ketemu Abu Sufyan, tapi dengan hikmah Allah ketemu di situ. Maka Abbas pun mengatakan, wahai Abu Sufyan. Dan Abbas ini suaranya keras sekali. Orangnya tinggi besar dan suaranya keras. Di antara cirinya radhiyallahu anhu, beliau itu kalau mau manggil pengembala kambingnya, dia enggak pergi padang pasir manggil. Dia dari depan rumahnya teriak, pulanglah sudah mau sore, suaranya sampai ke sana. Dia luar biasa, orang yang jahur, suaranya sangat keras, gitu kan. Maka Abu Sufyan dengar suaranya Abbas, lalu dia mengatakan, wahai Abu Fadl, dari mana kamu ini? Apa informasimu? Maka Abbas memang karena targetnya mau ketemu, dia bilang, aku datang dari sisi Rasulullah SAW. Aku demi Allah sudah masuk Islam. Langsung dia bahasakan. Dan demi Allah, hai Abu Sufyan, Muhammad telah datang membawa seluruh Arab. Yang depan matamu ini pasukan muslimin. Demi Allah, bila Muhammad membawa pasukan ini besok masuk ke Mekah, binasa Quraisy. Habis ceritanya. Ini bukan main-main. Kebetulan tadi kan waktu Abbas baru masuk Islam, dia kan sempat lihat keliling-keliling dengan Nabi SAW. Ini apa adanya, memang ini pasukan perang ini, bukan main-main. Ya, ini prajurit-prajurit pilihan. Abu Sufyan tahu siapa Abbas. Abbas gak pernah bohong radhiyallahu anhu. Orang yang jujur, masya Allah. Maka Abu Sufyan pun percaya. Lalu dia mengatakan, apa saranmu wahai Abu Fadl? Maka Abbas mengatakan, ikutlah denganku. Dan aku akan membawamu bertemu dengan Rasulullah SAW. Dan lebih baik kau serahkan Mekah tanpa peperangan. Sebelum pasukan ini semua keesokan harinya menyerang Mekah. Abu Sufyan bilang, bagaimana bisa aku selamat sampai ke dalam kemah? Ini pasukan. Kalau mereka melihatku keluar dari Mekah, maka mereka akan membunuhku pasti. Kata Abbas, enggak apa-apa, ikut dengan aku. Aku akan memberikan kau keamanan. Sebab muslimin ya menerima jaminan keamanan walaupun dari orang terendah mereka. Walaupun tukang sapu jalan, dia pegang satu orang kafir yang mengatakan orang ini di bawah naungan saya, itu diterima perlindungannya. Gitu kan? Maka Abbas mengatakan, naiklah ke sini. Ada riwayat mengatakan unta, ada riwayat mengatakan kuda Nabi SAW. Gitu kan? Maka naiklah, waktu itu Abbas boncengan sama Abu Sufyan. Kebetulan dua orang ini tinggi besar, gemuk-gemuk semuanya. Satu aja orang sudah berat di atas punggung hewan ini kan. Dua, maka membuat unta itu atau kuda itu jadi lamban jalannya. Waktu masuk kena malam, Abu Sufyan menutup bagian wajahnya di belakang Abbas. Orang sini sudah tersebar berita kalau paman Nabi masuk Islam, muslimin semua sudah tahu malam itu. Ya, kan? Nabi SAW bawa keliling dan mengiklankan masalah itu. Waktu mereka lihat Abbas, oh sudah tahu paman Nabi dan sudah masuk Islam. Kemudian juga dari satu sisi yang lain, ini pakai kuda Nabi SAW. Maka umumnya muslimin membiarkan jalan. Tapi Umar bin Khattab jeli. Umar curiga, tadi Abbas jalan sendiri. Bagaimana bisa kembali bonceng orang nih? Siapa yang dibonceng nih? Umar bin Khattab jalan di sebelahnya. Umar tidak bicara sama Abbas. Perhatikan siapa di belakangnya. Abu Sufyan. Umar bin Khattab tadi, Abu Sufyan, alhamdulillah yang telah mengutus kamu kepadaku tanpa ada perdamaian. Ajalmu sudah tiba malam ini. Kepala kekufuran, nggak ada ceritanya nih. Maka kata Abbas, wahai Umar, dari bawah naunganku, nggak ada naungan bagi orang kafir kayak dia. Kata Umar. Abbas berkata, wahai Umar, ingatlah, ini di bawah naunganku. Gitu kan? Kata Umar, tidak bisa. Orang ini tidak akan dapat jaminan kecuali Rasulullah yang kasih jaminan. Sekarang saya pemimpin keamanan. Tugas saya orang kafir, saya tebas atau tidak itu hak saya. Gitu kan? Umar bin Khattab juga orangnya besar, tapi waktu itu malam-malam kebetulan Umar waktu berjaga-jaga karena bukan waktu untuk berperang. Umar tidak pakai kuda, pakai keledai. Keledai kecil. Umar besar. Maka mulailah bertanding untanya Nabi SAW yang beratnya 2 orang ini sama keledainya Umar. Menuju ke mana? Ke kemahnya Nabi SAW. Mereka berlomba untuk itu. Siapa lebih dulu sampai? Karena kalau Nabi bilang, Nabi aman kan aman, kalau enggak. Maka Umar terus bersebelahan sama Abbas.
Begitu tiba di kemah, Abbas turun pegang tangannya Abu Sufyan masuk kemah, Umar juga turun. Bersamaan. Di hadapan Nabi SAW langsung Umar mengatakan, ya Rasulullah, kepalanya kekafiran Abu Sufyan datang tanpa keamanan. Izinkan saya tebas lehernya. Maka Abbas mengatakan, ya Rasulullah, di bawah naungan saya lindungi. Maka Nabi SAW mengatakan kepada Umar, biarlah ya Umar. Sudah sampai di kemah. Nasibnya Abu Sufyan lolos waktu itu ya. Akhirnya pada saat itu teman-teman sekalian, Nabi SAW bertanya kepada Abu Sufyan, wahai Abu Sufyan, apakah belum tiba saatnya engkau mengaku bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusannya? Belum tiba saatnya kau masuk Islam? Abu Sufyan bilang, demi Allah, bila ada Tuhan selain Allah, maka pasti akan bermanfaat buat kami hari ini. Tapi dia belum mau masuk Islam, belum mengucapkan syahadat di sini. Nabi SAW berkata lagi, apakah belum tiba saatnya kau mengakui Allah itu adalah Tuhan satu-satunya, tidak ada sekutu baginya, dan aku adalah utusan Allah? Abu Sufyan mengatakan, kalau yang ini masih ada keraguan dalam hatiku, khusus mengakui kamu sebagai Nabi, masih ada keraguan dalam hati. Ya. Abbas lalu pada saat mendengar jawaban Abu Sufyan marah seraya berkata, masuk Islamlah wahai Abu Sufyan. Demi Allah, bila Rasulullah SAW memasuki Mekah dengan kekuatan, maka sejarah Quraisy hilang selamanya. Bagaimana bisa engkau masih ragu akan kerasulannya, sementara sudah nyata di hadapan matamu kemenangan yang Allah berikan? Akhirnya Abu Sufyan waktu itu masih sempat ragu, tapi dia takut, maka dia masuk Islam. Depan Umar dan depan semua dia syahadat. Di sini sebagian ahli sejarah mengatakan sempat masih ada keraguan dalam hatinya, dan itu nanti terlihat setelah Nabi SAW bebasin kota Mekah. Dan wahyu nanti yang akan membuat akhirnya Abu Sufyan radhiyallahu anhu hatinya kokoh dengan Islam. Ini masih mu'allaf, baru masuk Islam, syahadat. Malam-malam dia kena ketakutan lihat pasukan muslimin, lalu akhirnya dia syahadat. Nabi SAW mengetahui hal itu sebenarnya, tahu kalau hatinya Abu Sufyan ini masih ganjal gitu kan. Namun Nabi SAW berkata kepada Abbas, kan ia nginap denganmu malam ini, jangan biarkan dia pulang ke Mekah, dan bawa ia pagi hari menghadap kepadaku. Nanti habis sholat subuh suruh dia hadir ke sini. Terbit matahari sebelum penyerangan Mekah, bawa dia ke sini. Abbas mengatakan, wahai Rasulullah, Abu Sufyan orang yang suka kedudukan, maka berikan dia kedudukan. Maka Nabi SAW mengatakan, menghadap ke arah Abu Sufyan lalu berkata, siapapun yang memasuki rumahmu hai Abu Sufyan besok pada saat kami menyerang Mekah, maka dia akan aman. Abu Sufyan lalu berkata, wahai utusan Allah, rumahku masih kecil, enggak cukup untuk seluruh penduduk Mekah. Maka kata Nabi SAW, siapa yang memasuki Masjidil Haram, maka dia aman. Kata Abu Sufyan, masjid juga belum cukup ya Rasulullah, enggak bisa menampung penduduk Mekah. Berarti yang tidak masuk ke rumah Abu Sufyan, tidak masuk ke Masjidil Haram, halal darahnya, dibantai. Maka kata Nabi SAW, siapapun yang menutup pintu rumahnya, enggak ikut-ikutan, maka dia aman. Maka pada saat itu Abu Sufyan pun berkata, kalau ini cukup luas. Abu Sufyan lalu balik ya. Pada saat itu tentu saja di sini ada Abu Sufyan ditahan malam itu di Mekah, besok dia akan balik paginya. Sebelum dia balik di pagi hari selepas sholat subuh, Nabi SAW suruh seluruh pasukan muslimin, tidak terkecuali, menyusun seperti Nabi SAW perintahkan. 5 dari pasukan, depan, belakang, kanan, kiri, masing-masing terdiri dari 2.000 pasukan, 2.000, 10.000 orang, semuanya. Pada hari itu teman-teman sekalian, Nabi SAW duduk memanggil Abbas, suruh bawa Abu Sufyan, lalu suruh pasukan lewat di depan. Lewatlah pasukan pertama yang di depan, yang siap menyerang, dipimpin Khalid bin Walid dan Bani Sulaim 1.000 tambah suku-suku Arab yang lain. Lewat. Lalu Nabi SAW perintahkan, setiap kali lewat di depan saya, tunjukkan keterampilan kalian. Lewatlah 2.000 orang, pasukan banyak, dengan siap, dengan siaga, pasukan kuda lagi semuanya, 2.000 orang, lalu menunjukkan keterampilan mereka. Lewatlah 2.000 itu. Abu Sufyan lihat, Abu Sufyan tanya, siapa mereka itu? Kata Nabi SAW, Bani Sulaim. Kata Abu Sufyan, apa urusannya saya sama Bani Sulaim? Gitu. Enggak ada urusan sama Bani Sulaim, kenapa bisa tiba-tiba ikut? Kata Nabi SAW, mereka sudah masuk Islam. Ya. Lalu kemudian
pada saat itu tentu ada riwayat lainnya. Saya jelaskan juga riwayat lain. Waktu itu Nabi SAW menyuruh pagi hari, suruh izinkan Abu Sufyan pulang. Begitu Abu Sufyan sudah mau jalan, mendekati pintu gerbang Mekah, lalu Nabi SAW bilang, hai Abu Sufyan, berhentilah, tunggu sebentar, saksikan ini. Lalu Nabi SAW suruh tadi pasukannya lewat, gitu kan. Abu Sufyan pada saat itu tentu dalam riwayat yang kedua tadi, ya, sempat mengatakan, karena Abbas panggil, hai Abu Sufyan, kembalilah. Ya. Maka Abu Sufyan bilang, hai Abbas, engkau telah membuatku ketakutan. Kenapa suaramu menggelegar seperti itu? Manggil aku lagi. Kata Abbas, sungguh Rasulullah SAW ya, telah memanggilmu dan menyuruhmu kembali dan menyaksikan ini. Maka Abu Sufyan pun kembali. Sampai dia mengatakan waktu itu karena Abu Sufyan sempat ketakutan. Kata Abbas, aku tidak sangka kalau ketakutan sampai pada tingkat ini pada dirimu. Gemetar ketakutan gitu. Maka kemudian Abbas berkata, ya, Abu Sufyan mengatakan, memang ada apa? Kata Abbas, Rasulullah memerintahkan aku untuk memanggilmu kembali. Maka kembalilah Abu Sufyan. Kemudian terjadilah tadi apa yang disampaikan itu. Setiap 2000 pasukan mereka melangkah dan melewati di hadapan Nabi SAW dan Abu Sufyan serta juga Abbas. Dan setiap kali lewat disuruh menunjukkan keterampilan lalu bertakbir. Serentak, semuanya takbirnya serentak. 1000-2000 orang serentak semua. Allahu Akbar gitu. Kemudian di bagian depan pasukan Sulaim ada Khalid bin Walid. Abu Sufyan tahu Khalid bin Walid ini, kenal. Pimpinan pasukan perangnya Mekah, ahli perang, bisa perang dengan dua tangannya gitu kan, memimpin perang. Maka Abu Sufyan kaget melihat jumlah mereka, lalu bertanya kepada Abbas, siapa mereka? Sungguh besar ini jumlahnya. Kata Abbas, ya, dijawab itu adalah Bani Sulaim. Dalam riwayatnya dikatakan Nabi SAW yang menjelaskan itu adalah Bani Sulaim. Kata Abbas, kata Abu Sufyan, ada apa urusanku dengan Bani Sulaim? Kata Nabi SAW, mereka telah masuk Islam. Jelang beberapa saat saja lewat lagi suku Khuza'ah yang bergabung dengan Nabi SAW. Ya. Lalu ditanya oleh Abu Sufyan, siapa mereka? Kata Abbas, mereka suku Khuza'ah yang telah kalian khianati. Lalu terus saja pasukan muslimin melewat di hadapan Abu Sufyan. Dan terakhir adalah pasukan inti. Pasukan inti ini dari Muhajirin dan Ansar. Jumlah mereka itu ada 6.000. Di pasukan tengah, pasukan belakang, dan pasukan sisi kanan. Dari 2.000. Maka waktu lewat, ini luar biasa, tidak kelihatan kecuali mata mereka saja. Dan kebetulan waktu itu Nabi SAW turun sendiri dan memimpin mereka. Jadi tinggal Abbas sama Abu Sufyan. Abu Sufyan kaget dan tidak mengenal mereka, karena mereka semua menutup seluruh tubuh mereka dengan baju besi kecuali bagian matanya. Dan pada saat itu Nabi SAW instruksikan agar mereka menunjukkan keterampilan perang mereka. Caranya adalah setiap 100 orang maju, tunjukkan ahli pedang dengan mengayunkan pedangnya, seterusnya mengalihkan, menunjukkan keterampilan, lalu kemudian mundur. Maju lagi 200-300 orang, menunjukkan bagaimana mereka melempar tombak, gitu kan. Kemudian ada yang menunggangi kuda, meloncati kuda sambil kuda itu berlari, yang diajarkan oleh Nabi SAW. Kemudian pasukan panah datang dan mereka memperlihatkan berapa banyak anak-anak panah yang mereka bawa, dan mereka melemparkan arah panah mereka ke arah gunung-gunung yang tinggi dan terjangkau oleh anak-anak panah mereka. Dan seterusnya. Abu Sufyan kaget lalu mengatakan, siapa mereka itu? Lalu Abbas berkata, apakah kau tidak mengenal mereka, hai Abu Sufyan? Mereka adalah Muhajirin dan Ansar. Kalau pasukan ini diberikan nama oleh Nabi SAW dengan pasukan hijau, karena mereka adalah dari Muhajirin dan Ansar. Umumnya mereka menggunakan imamah atau ada pakaian yang berwarna hijau. Waktu itu Abu Sufyan betul-betul kaget. Dan mereka atau dia tidak menyangka kalau pasukan muslimin sampai sebanyak itu dan sehebat itu. Maka Abu Sufyan pun pada saat sudah melihat semua itu, Nabi SAW berikan isyarat dari jauh kepada Abbas, suruh dia pulang. Pulanglah Abu Sufyan. Dia sudah masuk Islam sebenarnya, tapi ada keraguan dalam hatinya. Setelah lihat ini, bingung dia. Ini kalau saya pura-pura berkhianat masuk Islam lalu saya mengatur strategi perang pun tidak bakal bisa melawan ini. Karena sudah lihat bagaimana keterampilan mereka dalam berperang. Ini juga 100 strategi perang Nabi SAW. Begitu Abu Sufyan masuk, karena sudah pagi, Quraisy lagi ngumpul, dan pagi itu rencananya Abu Sufyan ditunggu di depan Ka'bah di Darun Nadwa untuk berangkat ke Madinah negosiasi dengan Nabi SAW. Tapi Abu Sufyan datang kondisi pucat, gitu kan. Maka orang-orang Quraisy berkata, dengarmu wahai Abu Sufyan, ada berita apa yang kamu bawa? Kata Abu Sufyan, demi Allah di belakangku ada pasukan
yang sangat besar, dan kalian tidak akan mampu mengalahkannya. Menyerahlah hai Quraisy. Jadi orang-orang Quraisy bingung dengan perkataan Abu Sufyan ini. Pasukan dari mana? Enggak ada berita, enggak ada informasi, karena dia sendiri yang lihat tadi malam. Istri Abu Sufyan, Hindun, yang kenal yang menyuruh sobek dadanya di perang Uhud, yang coba berusaha memakan jantungnya segala macam ini, yang hanya kakaknya semua mati terbunuh di perang Badar. Orangnya perempuan tapi orangnya tegas. Suaminya pemimpin suku, dia juga ikut berperang di beberapa peperangan Quraisy. Maka dia lihat suaminya bicara itu, marah dia istrinya. Hindun berkata, jangan percaya Abu Sufyan, jangan menyerah. Abu Sufyan mengatakan, menyerahlah. Hindun karena marah, dia mengatakan, bunuh saja si gemuk yang tidak berguna ini. Bunuh saja, siapa saja menyuruh kalian menyerah. Bayangkan saking luar biasanya Hindun ini sampai dia suruh bunuh suaminya. Gitu kan. Abu Sufyan berkata, ini bukan main-main, suruh menyerahkan Mekah. Menyerah, artinya kalau pasukan menyerah teman-teman sekalian, berarti masuk dalam hukum orang yang akan berkuasa, kan gitu. Bisa dibunuh, bisa diapain saja, gitu kan. Maka Abu Sufyan lalu berkata, jangan pernah pedulikan wanita ini, karena aku melihat sendiri kekuatan muslimin. Demi Allah, Muhammad telah datang bersamanya suku Sulaim, Khuza'ah, dan suku-suku yang lain, dan bersamanya para sahabatnya yang selama ini setia dengannya, dan tidak akan pernah kalian mampu menghadapi mereka karena keterampilan perang dan jumlah pasukan. Jumlah mereka mencapai 10.000 orang. Quraisy berkata, lalu apa urusan kita dengan suku-suku Arab itu? Maka Quraisy, Abu Sufyan mengatakan mereka telah masuk Islam. Lalu Quraisy berkata, lalu apa saranmu hai Abu Sufyan? Abu Sufyan berkata, serahkan Mekah. Siapa yang memasuki rumah Abu Sufyan, maka dia akan aman. Sebentar lagi Muhammad akan nyerang nih. Yang masuk ke rumahku aman. Maka sebagian orang Quraisy mengatakan, semoga Allah menghinamu. Aman cuma cukup di rumahmu. Ya. Maksudnya, mana cukup rumahmu? Gitu kan. Abu Sufyan bilang, Muhammad juga berkata, siapa yang memasuki Masjidil Haram, maka dia akan aman. Kata Quraisy, masih belum cukup. Jangan bisa nampung. Maka Abu Sufyan berkata, dan Muhammad juga berkata, siapa yang menutup pintu rumahnya maka dia telah aman. Enggak jalan-jalan di pinggir jalan, maka aman. Kalau ditemukan di jalan dibantai, dibunuh nih, dianggap melawan gitu. Maka Quraisy pun mengatakan kalau itu cukup luas. Maka mulailah seluruh penduduk Makkah pada saat itu sibuk menyelamatkan diri, ya. Masing-masing ke salah satu dari 3 tempat yang telah disebutkan, dan akhirnya pada saat itu Makkah siap untuk menyerahkan diri gara-gara perkataan Abu Sufyan tadi. Nabi SAW lalu mengubah aturan pasukan yang tadinya terdiri dari 5 bagian, depan, kanan, kiri, belakang, dan tengah. Karena itu adalah strategi bila akan berperang, maka sekarang masuk untuk menerima Mekah. Karena Nabi SAW sudah dapat wahyu, Quraisy akan mengalah. Mereka tidak akan melawan. Maka Nabi SAW mengubah menjadi 4 bagian saja. Jadi di zaman dulu kalau mau berperang, umumnya ada 2 cara. Diletakkan pasukan 5 atau 6 atau 7 ataupun 8 pasukan yang bersusun per kelompok, biasanya 1000. Jadi orang bisa nilai, oh pasukan musuh jumlahnya sekian. Atau diatur kayak strategi Nabi SAW, depan ada, kanan, kiri, tengah, dan belakang. Ini berarti mereka siap berperang. Tapi kalau pasukan sudah menang, umumnya di zaman itu diatur menjadi 4 bagian. Jadi 4 bagian ini hanya tidak ada pasukan belakang lagi, depan, tengah, kanan, kiri gitu. Dan pasukan yang paling depan tetap dipimpin oleh Khalid bin Walid. Sementara bagian tengah dipimpin oleh Zubair dan Abu Ubaidah, Sa'ad memimpin di bagian baris sebelah kanan, dan juga di sebelah kanan kiri, di kanan dipimpin oleh Zubair dan Abu Ubaidah, di sebelah kanan dipimpin oleh Sa'ad, dan di tengah-tengah dipimpin oleh Nabi SAW. Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu pada saat itu melihat, atau Nabi SAW melihat dan pasukan muslimin pintu gerbang sudah dibuka, menandakan Mekah menyerahkan diri. Begitu masuk pintu gerbang Mekah, Sa'ad sempat berteriak dengan suara keras. Waktu masuk pintu gerbang Mekah, dia mengatakan, hari ini adalah hari pembantaian, hari ini hari menghinakan, hari ini Allah menghinakan Quraisy. Maka Nabi SAW menjawab Sa'ad sambil mengatakan, engkau telah berdusta hai Sa'ad. Hari ini adalah hari pemaafan.
dan kemuliaan. Hari ini adalah hari kemuliaan Quraisy. Karena ada berita dari langit kalau mereka akan masuk Islam pada saat itu. Nabi SAW lalu memerintahkan agar bendera ditarik dari Sa'ad dan diberikan kepada anaknya yang bernama Qais bin Sa'ad bin Ubadah agar sukunya dari Ansar tidak kecewa dan faham kalau ini adalah hukuman bagi ayahnya. Ini juga pelajaran teman-teman sekalian ya. Sa'ad bin Ubadah adalah pimpinan orang Ansar dan dia seorang sahabat yang imannya bagus sebenarnya. Bila ia berkata demikian, bisa saja sukunya setuju dan akhirnya melanggar instruksi Nabi SAW. Dan akhirnya tidak jadi menerima Mekah dengan ketenangan, tapi akan terjadi pembantaian. Karena Sa'ad kepala suku. Juga hikmah Nabi SAW bagaimana bermuamalah dengan para sahabat dengan memberi bendera justru kepada anaknya dan bukan orang suku yang lain, agar Sa'ad tidak kecewa dan akhirnya terjadi pemberontakan dari sukunya. Nabi SAW saat memasuki Mekah segera menuju ke wilayah Gunung Hind yang dikenal sekarang dengan bernama Khif, ya. Wilayah Khif atau Khif adalah wilayah Mekah yang pernah dipakai berkumpul oleh orang-orang Quraisy dan berjanji untuk memerangi dan memusuhi Nabi SAW selama-lamanya. Dan Nabi SAW suruh di situ, kumpul semua di wilayah Khif. Pasukan Islam masuk, kumpul di sana semua. Tunggu saya. Seperti itulah. Nabi SAW memerintahkan seluruh pasukan berkumpul di Khif, dan selama perjalanan menuju ke Khif, seluruh Quraisy melihat dari jendela rumah-rumah mereka pasukan muslimin, dan mereka baru menyadari betapa besarnya pasukan tersebut dan sulitnya mereka bila mereka menghadapi pasukan itu. Saat seluruh pasukan sudah tiba di Khif, maka Nabi SAW mengeluarkan instruksi, jangan bunuh siapapun kecuali 10 orang. 10 orang ini bunuh dimanapun kalian temukan mereka, walaupun mereka bergantung di Ka'bah, memegang kiswah Ka'bah pun bunuh. Di Mekah kan tidak boleh orang membunuh ya. Makanya Nabi SAW mengatakan, sungguh wilayah ini telah diharamkan dan dihalalkan untukku di beberapa waktu saja di siang hari ini. Yang pertama yang harus dibunuh adalah Ikrimah bin Abi Jahal. Tentu nanti masuk Islam radhiyallahu anhu. Ada kisah nanti masuk Islam kita ceritakan insyaAllah. Ikrimah bin Abi Jahal ini diberintahkan oleh Nabi SAW untuk dibunuh, wahyu tentunya ya, karena permusuhan terhadap Islam. Ia dan ayahnya yang telah terbunuh di Badr, Abu Jahal. Dan Ikrimah punya andil dalam membunuh 20 orang dari suku Khuza'ah. Tadi kita jelaskan ya, awal sebab penyerangan Mekah kenapa? Pengkhianatan suku apa? Bakar. Baru 1 jam yang lalu. Bagaimana kalau sudah seminggu dan sebulan? Suku Bakar yang berkhianat tadi kan sukunya namanya Naufal yang mengatakan kepada Quraisy, dukunglah kami. Banyak Quraisy yang nolak, tapi diantara yang dukung siapa? Ikrimah bin Abi Jahal sama Safwan bin Umayyah bin Khalaf, lakukan saja, gitu kan. Namun akhirnya itu dia masuk Islam melalui tangan istri namanya Ummu Hakim, nanti kita ceritakan itu. Yang jelas ini kita sebut dulu 10 daftar orang yang harus dibunuh pada saat itu. Yang kedua Hindun binti Utbah, ini istrinya Abu Sufyan tadi, ya, yang telah membunuh Hamzah radhiyallahu anhu di Uhud, karena dia perintahkan itu. Namun akhirnya masuk Islam juga sebelum ketangkap, dan Nabi SAW menerima masuk Islamnya bersama suaminya Abu Sufyan. Nanti kita ceritakan bagaimana Hindun masuk Islam, ya. Tapi dia di sini begitu masuk Mekah disuruh serang, bunuh 10 orang ini. Didapat dimanapun tetap dibunuh. Yang ketiga Abdullah bin Sa'ad bin Abi Syarh. Masih ingat siapa orang ini? Siapa? Terus penulis wahyu saja, 1 orang. Dan dia murtad. Fadhal, saya kasih buku. Tadi baru kita jelaskan itu. Sudah lupa. Wahai warga Balikpapan, jangan mudah lupa, ya. Dia tadi yang akhirnya mengatakan kepada Quraisy, saya orang yang paling mengenal Muhammad dan seterusnya, memberikan 3 pilihan, gitu kan. Dan dia pernah masuk Islam, lalu dia sengaja masuk Islam untuk berkhianat. Dia mengatakan dia memalsukan wahyu, lalu Nabi SAW mengatakan demi Allah dia tidak memalsukannya. Dan perlu digarisbawahi, Abdullah bin Sa'ad ini adalah sepupunya Uthman bin Affan, bukan sepupu, saudara susuannya Uthman bin Affan. Ini juga nanti dia sempat minta maaf, ya, dan Nabi SAW sebenarnya menerima maafnya tapi berat sekali.
Nanti akan ada kisah yang kita jelaskan juga. Sekarang masih daftarnya dulu. Yang keempat Safwan bin Umayyah bin Khalaf. Anaknya Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf ini adalah majikannya Bilal dulu. Yang sudah kita ceritakan bagaimana matinya terbunuh di Badar di tangan Bilal radhiyallahu anhu majma'in. Safwan ini juga karena permusuhan terhadap Islam. Ia dan ayahnya, namun ayahnya terbunuh di Badar. Ia masuk Islam setelah sahabatnya yang lebih dulu masuk Islam, yaitu Umair bin Wahab al-Jumahi. Memintanya untuk meminta keamanan untuk dari Nabi SAW, dan akhirnya Nabi SAW menerima. Safwan pun masuk Islam. Yang kelima, yang dari daftar harus dibunuh adalah Muqais atau Mikyas. Khilaf di antara sejarah tentang namanya. Muqais atau Mikyas bin Subabah. Adiknya yang bernama Qais masuk Islam dan terbunuh secara tidak sengaja di Uhud oleh muslimin. Karena pasukan muslimin kacau saat itu. Maka Muqais ini pura-pura masuk Islam untuk menuntut dia adiknya. Adiknya masuk Islam, adiknya muslim. Mati syahid bahkan. Di perang Uhud dibunuh oleh kaum muslimin tapi tidak sengaja. Waktu kacaunya pasukan muslimin di Uhud, waktu pasukan pemanah sudah turun, akhirnya pasukan muslimin sempat bertemu dengan pasukan muslimin sendiri yang lagi kumpulin harta ghanimah dengan yang kebetulan mengejar pasukan Quraisy. Ketemu, akhirnya terbunuhlah di situ. Qais ini mati syahid waktu itu, terbunuh karena tidak disengaja di kancah perang. Rupanya Mikyas atau Muqais ini pura-pura masuk Islam. Dia mengatakan, ya Rasulullah, saya masuk Islam, syahadat. Lalu dia bilang, ya Rasulullah, ya, sesungguhnya adik saya Qais terbunuh dan ketahuan siapa yang bunuh itu. Sebenarnya ada di antara muslim yang sempat mengatakan kayaknya ini anak panah saya. Maka dia minta diahnya, bayar dendanya. Maka kemudian pun dia dapat dendanya. Setelah dia dapat dendanya, dia pulang ke Mekah, dia iklanin kalau dia kafir, murtad. Maka Nabi SAW suruh bunuh. Yang keenam, Wahsy bin Harb yang membunuh Hamzah ini. Membunuh Hamzah dengan tombak, ya. Tentu nanti juga akan masuk Islam. Bahkan dia masuk Islam dan dia mengatakan, demi Allah tidak ada yang bisa menebus kesalahanku membunuh paman Nabi SAW kecuali aku membunuh musuh Allah. Dan dia membunuh nanti Musailam al-Kadzab, nabi palsu di zaman Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dia membunuh, dan uniknya dia membunuh dengan tombak yang sama yang dia bunuh Hamzah di titik yang sama. Setelah dia cabut, lalu dia mengatakan, alhamdulillah yang telah menutupi kesalahan itu dengan kebenaran ini. Kemudian yang ketujuh, Abdullah bin Khattal, ya. Kalau ini terbunuh dia. Yang ketujuh ini terbunuh, Abdullah bin Khattal, nanti kita ceritakan. Yang kedelapan, Ka'ab bin Zuhair bin Abu Zulma al-Muzani. Ka'ab ibn Zuhair bin Abi Zulmah al-Muzani. Ini penyair yang suka sekali menghina Nabi SAW, ya. Tapi dia Ka'ab ini sempat minta maaf nanti dan masuk Islam. Kemudian yang kesembilan, Habbar bin Aswad bin Muttalib. Ia pernah menghadang Zainab anak Nabi SAW pada saat akan hijrah ke Madinah hingga keguguran. Namun ia juga masuk Islam dan dimaafkan oleh Nabi SAW. Habbar namanya. Yang terakhir, yang ke-10, Huwairith bin Nuqaiz. Ia telah mencelakakan Fatimah dan Ummu Kalthum radhiyallahu anhuma dari atas unta Abbas, dan ini terbunuh di tangannya Ali bin Abi Thalib. Ya, jadi ada yang terbunuh tapi mayoritasnya selamat nantinya karena minta maaf. Yang terbunuh pasti Abdullah bin Khattal dan Huwairith bin Nuqaiz. Baik, setelah instruksi itu keluar, para sahabat keluar mencari 10 orang ini. Menyebarlah pada saat itu, ya. Ayah Abu Bakar namanya Abu Quhafah. Abu Quhafah waktu itu tua sekali. Abu Bakar sudah sangat tua. Waktu menjelang pembebasan kota Mekah ini, umur Nabi SAW itu sudah mencapai 62 tahun. 61-62 tahun. Jadi Nabi SAW sudah mendekati mau meninggal. Abu Bakar cuma beda 2 tahun dengan Nabi SAW. Kalau Nabi 62, Abu Bakar sudah 60. Berapa umur ayahnya? Sudah 80 sekian, 90 tahun. Semuanya rambutnya putih, alisnya putih, jenggotnya semua putih. Abu Quhafah itu sudah sangat tua dan matanya sudah rabun. Waktu itu kebetulan dia tidak tahu informasi tentang Mekah ini, apa yang sedang terjadi. Dia sering jalan dipegang sama satu budaknya. Maaf, riwayat lain menyebutkan cucunya, tepatnya cucunya lah.
Ia bertanya kepada cucunya, apa yang kau lihat wahai cucuku? Cucunya mengatakan, aku melihat kehitaman yang besar, pasukan banyak masuk, gitu kan? Karena Mekah itu kayak lembah, pintu gerbangnya, kemudian ada bukit banyak. Jadi bukit itu kelihatan orang kalau mau masuk ke Mekah itu. Maka cucunya mengatakan, aku melihat kehitaman yang besar. Kata Abu Quhafa, itu pasukan. Apa yang kau lihat sekarang? Kata cucunya, aku melihat hitam itu terbagi menjadi 4 bagian. Abu Quhafa berkata, itu pembagian pasukan menang. Kalau sudah dibagi jadi 4 bagian berarti menang. Gitu. Ia kembali bertanya pada cucunya, apa yang kau lihat sekarang? Kata cucunya, aku melihat sekarang pasukan hitam itu atau lihat hitam itu bergerak menuju masuk ke Mekah. Abu Quhafa berkata, sekarang akan terjadi pembantaian, maka segera kita menuju ke rumah. Karena Abu Quhafa sangat tua, maka ia belum sempat masuk ke rumahnya sudah ketangkap oleh pasukan muslimin dan akhirnya menjadi tawanan. Pasukan yang menawan Abu Quhafa membawanya kepada anaknya Abu Bakar radhiyallahu anhu dan akhirnya Abu Bakar membawa ayahnya Abu Quhafa ke hadapan Nabi SAW. Jadi karena menghormati Abu Bakar, maka para pasukan muslim yang menangkapnya mengatakan ini ayah anda. Maka Abu Bakar pun menggendong ayahnya di punggungnya radhiyallahu anhu ajma'in, kemudian membawanya ke Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, ini ayahku tertawan dan aku membawanya untuk masuk Islam. Maka Nabi SAW berkata, wahai Abu Bakar, engkau telah menyusahkan orang setua dia. Semestinya beritahukan kepada kami dan kami akan datang untuk menyambutnya. Jadi rupanya sementara perjalanan, waktu Abu Bakar memegang ayahnya mengatakan, hai ayahku, aku adalah Abu Bakar. Maka Abu Quhafa pun merasa senang, anaknya datang lalu dipeluklah karena dia sayang sekali dengan anaknya Abu Bakar. Lalu Abu Bakar sempat mengatakan, aku telah datang membawa agama yang benar, maka terimalah. Jangan sampai kamu nolak, hai ayahku. Engkau telah mengetahui begini dan begitu. Dan sekarang pasukan Rasulullah telah menang, menguasai Mekah. Kami telah masuk. Ya, kalau orang menolak bisa terbunuh. Maka Abu Quhafa mengatakan, baiklah saya masuk Islam. Lalu Abu Bakar memikul di punggungnya. Lalu sampailah di hadapan Nabi SAW sampai akhirnya Abu Quhafa masuk Islam. Dan kata para ulama, Abu Bakar radhiyallahu anhu ini sangat unik. Karena 4 generasi sempat menjadi sahabat. Ayahnya Abu Quhafa, Abu Bakar sendiri, anaknya Abu Bakar dan cucunya Abu Bakar. Ini semua menjadi generasi sahabat. Tentu tidak semua cucunya radhiyallahu anhu ajma'in, tapi ada di antara cucunya yang berhasil mendapatkan masa hidupnya Nabi alaihissalatu wassalam. Abu Bakar berkata, tidak wahai utusan Allah, tetapi anda yang pantas untuk didatangi. Maka masuk Islam pada saat itu ayah Abu Bakar. Pada saat itu Nabi SAW melihat Abu Quhafa penuh dengan rambut putih, rambutnya panjang, gondrong, kemudian putih, alisnya putih semua, jenggotnya putih semua. Maka keluarlah hukum pada saat itu mewarnai rambut. Kata Nabi SAW, bawalah hai Abu Bakar ayahmu ini kepada istri-istrinya dan suruhlah mereka mewarnainya. Jadi disuruh mewarnai, dan Nabi SAW mengatakan juga, warnahilah rambut dan jenggot kalian yang sudah putih. Ya, karena Yahudi tidak mewarnai. Tapi kita di sini disuruh mewarnai bukan warna hitam, tapi warnanya coklat atau kemerah-merahan. Ya, itu yang disunnahkan oleh Nabi SAW. Lalu pada saat itu pun dibawalah ayahnya Abu Bakar dan sudah selesai kisah dia. Pada saat pasukan memasuki Mekah, Nabi SAW menundukkan kepala beliau. Waktu sudah lihat Ka'bah, menundukkan kepala beliau, dan dari depan pasukan menyebar lalu kemudian membelakangi atau berada di belakang Nabi SAW. Waktu melihat Mekah atau Ka'bah, masuk di pintu gerbang, kemudian mendekati Ka'bah, Nabi SAW menundukkan kepala. Dan sampai kata para sahabat, kami menyaksikan dagu Nabi SAW menyentuh lehernya sebagai bentuk tawadhu dan merendah serta tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu sambil membaca surah Al-Fatih, dan pada saat itulah surah Al-Fatih dibacakan lengkap oleh Nabi SAW 29 ayat. Ya. Ayat pertamanya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, surah nomor 48 ayat 1 sampai ayat 29. Dan para sahabat mendengarkan bacaan baginda Nabi SAW. Inna fatahna laka fatham mubina. Sesungguhnya kami telah memberikan kemenangan kepadamu dengan kemenangan yang nyata. Kata para ahli tafsir, kemenangannya adalah kemenangan penaklukan Mekah. Dan ada yang mengatakan penaklukan negeri Rum atau Romawi. Ada pula yang mengatakan perdamaian Hudaybiyah. Tapi kebanyakan ahli tafsir menjelaskan ini adalah gabungan dari semuanya. Dari
Ya, pembebasan Khaybar, kemudian pembebasan kota Mekah, setelahnya ada perang Hunain, setelahnya ada perang Tabuk. Semua itu yang masuk dalam ayat ini. Ayat 2-nya, liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima. Supaya Allah memberikan ampunan kepadamu terhadap dosa-dosamu yang telah lalu dan yang akan datang, serta menyempurnakan nikmatnya atasmu dan memimpin kamu ke jalan yang lurus. Baginda Nabi SAW dengan ayat kedua ini dipastikan kalaupun ada kesalahan atau dosa, semuanya sudah dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Disilakan dengan maksum. Kesalahan itu akan dimaafkan langsung oleh Allah. Ayat 3-nya, wa yansurakallahu nasran aziza, dan supaya Allah akan memberikan pertolongan yang banyak dan kuat kepadamu. Ayat 4-nya, huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Dialah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin supaya keimanan mereka bertambah di samping keimanan mereka yang sudah ada. Dari ayat ini sebagian besar ulama mengatakan bahwasanya iman bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan, karena dia bisa bertambah dikatakan, dan dialah yang telah menambahkan keimanan orang beriman di atas keimanan mereka. Dan kepunyaan Allah lah tentara langit dan bumi, dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Yang dimaksud dengan tentara langit adalah para malaikat, sebagaimana sudah kita jelaskan sempat hadir di perang Badr dan ikut berperang, ya. Dan juga nanti akan hadir di perang Hunain. Tapi di perang Hunain malaikat tidak ikut memerangi musuh. Ayat selanjutnya, ayat 5, liyudkhilal mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa yukaffira anhum sayyiatihim wa kana dzalika indallahi fawzan 'azima. Supaya dia Allah memasukkan orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, dan supaya dia Allah menutupi kesalahan-kesalahan mereka, dan yang demikian itu adalah keberuntungan yang besar di sisi Allah. Mulai ini, ayat ini turun, semua orang beriman laki-laki dan perempuan mendapatkan jaminan surga selama dia tidak membatalkan keislamannya. Walaupun nanti akan ada usatul mu'minin, orang-orang mukmin yang meninggal tidak sempat taubat masuk ke neraka dulu, tapi nanti akan masuk ke dalam surga. Ini jaminan. Dan bagian taubat, Allah akan maafkan kesalahan-kesalahan mereka. Ayat ke-6-nya, wa yu'adzibal munafiqina wal munafiqati wal musyrikina wal musyrikati dhannina billahi dhannas saw alaihim dairatus saw wa ghadiballahu alaihim wa la'anahum wa adda lahum jahannam wa sa'at masira. Dan supaya dia mengazab orang-orang munafik laki-laki dan perempuan, dan orang-orang musyrik laki-laki dan perempuan yang mereka itu berprasangka buruk terhadap Allah. Mereka akan mendapat giliran kebinasaan yang amat buruk, dan Allah memurkahi dan mengutuk mereka serta menyediakan bagi mereka neraka jahanam, dan neraka jahanam itu sejahat-jahat tempat kembali. Makna ayat ke-6 ini kata ulama adalah bahwasanya setelah pulang dari pembebasan kota Mekah, orang-orang munafik akan dibongkar kedoknya oleh Allah. Terutama nanti pulang dari perang Tabuk, sebelum sakitnya Nabi SAW dan meninggalnya beliau akan tunjuk satu persatu. Kata Nabi SAW di masjid, yang aku sebutkan namanya berdiri, munafik. Nabi SAW bongkar kedok mereka. Fulan berdiri, fulan berdiri, fulan berdiri. Dibongkar satu persatu kedok mereka semuanya pada saat itu. Nanti kita jelaskan insya Allah pada saat waktunya nanti. Dan juga yang dimaksud dengan orang musyrik laki-laki dan perempuan akan disiksa oleh Allah adalah orang-orang yang tidak sempat masuk Islam dan terbunuh dalam keadaan kekufurannya di Mekah, maka pasti akan kena hukuman ini. Ayat 7-nya, walillahi junudus samawati wal ardi wa kana Allahu azizan hakima, dan kepunyaan Allah lah tentara langit dan bumi, dan adalah Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Ya, sebagian ulama mengatakan tentara langit dan bumi adalah langit para malaikat, dan juga bisa saja hujan, bisa saja angin kencang, segala macam ini pasukannya Allah, ya kan? Dan juga di bumi bisa masuk di dalamnya semua manusia, binatang-binatang atau apapun yang terjadi di muka bumi, termasuk gempa, banjir, dan ini pasukannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya teman-teman sekalian, jangan sampai kita menganggap pasukan itu cuma manusia pakai baju perang. Tidak.
Semuanya pasukan Allah. Terjadinya banjir, badai, apalah ini semua adalah tentara-tentara Allah Subhanahu wa taala. Ayat 8. Inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. Sesungguhnya kami mengutus kau Muhammad tidak lain kecuali sebagai saksi akan kebenaran kami, pembawa berita gembira bagi orang-orang beriman dengan melakukan amal soleh mereka masuk surga, dan sebagai pemberi peringatan bagi yang membangkang. Ya, dosa-dosa diberikan peringatan. Ayat 9-nya, litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwakkiruhu wa tusabbihu bukratan wa asila. Semua tujuan syariat ini adalah agar kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya, menguatkan agamanya, yakin ini kebenaran, membesarkan Allah dan bertasbih kepadanya di waktu pagi dan petang. Ayat 10-nya, innal ladina yubayi'unaka innama yubayi'una Allah yadullahi fawqa aydihim faman nakatha fa innama yankuthu ala nafsi wa man awfa bima ahada alaihi Allah fasayu'tihi ajran 'azima. Bahwasanya orang-orang yang berjanji setia kepadamu, bahwasanya mereka akan janji setia kepada Allah. Tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Maksudnya ini adalah di Baiat Ridwan, di Sepakatan Hudaybiyah. Maka barang siapa yang melanggar janjinya, niscaya akibat itu melanggar janji itu akan menimpa dirinya sendiri. Dan barang siapa yang menepati janjinya kepada Allah, maka Allah akan memberikan kepadanya pahala yang besar. Terus saja dibaca ayat ini sampai akhir ayat oleh Nabi SAW tentunya, sampai ayat 29. Ya, tentu kita akan lanjutkan insyaAllah ayatnya. Saya akan bacakan karena di tulisan saya hanya tulis sampai ayat ke-10 saja. Lalu kemudian ayat 11-nya, sayaqulu lakal mukhallafuna minal a'rabi syagalatna amwaluna wa ahluna fastaghfir lana yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim qul faman yamliku lakum minallahi syai'an in arada bikum dharran aw arada bikum naf'a bal kana Allahu bima ta'maluna khabira. Orang-orang Badui yang tertinggal tidak ikut di kesepakatan Hudaybiyah akan mengatakan, harta dan keluarga kami telah memerintahkan atau merintangi kami, maka mohonkanlah ampun untuk kami. Mereka mengucapkan dengan lidahnya apa yang tidak ada dalam hatinya. Katakanlah, maka siapakah gerangan yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah jika dia menghendaki kemudaratan bagi kalian dan jika dia menghendaki manfaat bagi kalian? Sebenarnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Makna ayat ini tentunya turun, kalau masih ingat dulu setelah kesepakatan Hudaybiyah sempat ada iklan dari Nabi SAW untuk menyerang Khaybar, gitu kan? Ada banyak orang-orang, ya, pada saat perang Khaybar atau akan menuju ke perang Khaybar, Nabi SAW mengatakan tidak boleh ikut ke Khaybar kecuali orang-orang yang ikut di Hudaybiyah. 1.400 orang saja itu, nggak boleh lebih. Kecuali memang orang yang Nabi SAW tunjuk secara khusus, gitu. Maka datanglah orang-orang Badui mengatakan, ya Rasulullah, kami tidak tahu ada Hudaybiyah, kami nggak tahu. Izinkan kami sekarang ikut berperang. Karena mereka sudah dengar Nabi SAW bilang Khaybar akan tembus untuk mendapatkan ghanimah, mereka bilang itu. Karena mereka desak terus, maka Nabi SAW mengatakan boleh kalian ikut. Karena mereka bilang kami mau mati syahid, kami mau mendapatkan pahala perang segala macam. Tapi Nabi bilang boleh kalian ikut. Hanya saja tidak ada harta rampasan perang. Ternyata nggak ada yang ikut satupun. Maka turun ayat 11 tadi. Ayat 12. Bal dhanantum allan yanqalibar rasul wal mu'minuna ila ahlihim abadan wa zuina dzalika fi qulubikum. Wa zuina dzalika fi qulubikum wa dhanantum dhanna as-sau'i wa kuntum qauman bura. Tapi kalian menyangka bahwasanya Rasul dan orang-orang mukmin tidak sekali-kali akan kembali kepada keluarga mereka selama-lamanya, dan syaitan telah menjadikan kalian memandang baik dalam hati kalian prasangka itu, dan kalian telah menyangka dengan prasangkaan buruk, dan kalian menjadi kaum yang binasa. Kalian mengira bahwasanya Nabi SAW tidak akan balik lagi setelah Hudaybiyah, atau tidak akan balik lagi setelah perang Hudaybiyah, setelah perang Khaybar, atau tidak balik lagi setelah pembebasan kota Mekah. Itu prasangkaan yang salah. Kemenangan semua Allah janjikan walaupun pasukan Islam lebih sedikit. Ayat 13. "Wa man lam yu'min billahi wa rasuli fa inna a'tadna lil kafirina sa'ira." Barang siapa yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, tidak yakin tentang janji-janji dan ancaman yang ada, maka sungguhnya kami menyediakan untuk orang-orang kafir neraka yang menyala-nyala. Ayat 14. "Walillahi mulkus samawati wal ard, yaghfiru liman yasha' wa yu'adzibu man yasha' wa kana Allahu ghafurur rahima." Dan hanya kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi.
Dia memberikan ampun kepada siapa yang dikehendakinya dan mengadab siapa yang dikehendakinya, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat 15, sayaqulul mukhallafuna idzan talaqtum ila maghanim lita'khuduha dharuna nattabi'kum yuriduna an yubaddilu kalam Allah kullan tattabi'una kadzalikum qala Allah min qabl fasayakuna bal tahsudunana bal kanu la yafqahuna illa qalila. Orang-orang Badui yang tertinggal akan berkata, apabila kalian telah berangkat dan untuk mengambil harta rampasan perang, biarkan kami ikut bersama kalian. Niscaya kami akan mengikuti kalian. Maka mereka hendak mengubah janji Allah. Artinya orang-orang kafir, munafik tidak akan ada gunanya. Mereka pun tidak akan dilibatkan. Katakanlah, kamu sekali-kali tidak boleh mengikuti kami. Katakan kepada orang munafik dan orang-orang itu, tidak mungkin kalian ikut. Demikianlah Allah telah menetapkan sebelumnya. Tapi mereka malah mengatakan, kalian dengki pada kami. Bahkan mereka tidak mengerti sedikit pun alasan itu. Atau tidak mengerti, melainkan sangat sedikit sekali. Jadi waktu mereka dilarang, tidak usah ikut ke Khaybar, kecuali pengikut Hudaybiyah saja. Mereka bilang sama kaum muslimin, kalian cuma hasut pada kami, supaya kami tidak ikut dapat harta rampasan perang. Ayat 16. Qul lil mukhallafina minal a'rabi satud'auna ila qaumin uli ba'sin syadidin tuqatilunahum aw yuslimun fa in tuti'u yu'tikumullahu ajran hasana wa in tatawallaw kama tawallaitum min qablu yu'adzibukum 'adzaban alima. Katakanlah kepada orang-orang Badui yang tertinggal, kalian akan diajak untuk memerangi kaum yang mempunyai kekuatan yang besar. Kalian akan memerangi mereka atau mereka akan menyerah atau mereka menyerah masuk Islam. Maka jika kalian patuh ajakan itu, niscaya Allah akan memberikan kepada kalian pahala yang baik. Dan jika kalian berpaling sebagaimana kalian telah berpaling sebelumnya, niscaya Dia akan mengadab kalian dengan adab yang pedih. Kata sebagian ulama, ayat ini turun pengajakan nanti Nabi SAW kepada orang-orang muslimin untuk pergi perang Tabuk. Nanti kita jelaskan masalah itu di perang Tabuk. Jadi rupanya mereka menolak lagi ikut perang Tabuk gitu, orang munafik. Maka Allah turunkan ayat ini menjelaskan, sebelum mereka melakukan sudah turun ayatnya. Bagaimana mereka akan menolak sebagaimana mereka menolak pada saat pergi ke Hudaybiyah itu. Ayat 17, laisa 'alal a'ma harajun wala 'alal a'raji harajun wala 'alal maridi haraj wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar wa may yatawalla yu'adzibhu 'adzaban alima. Tentu ayat ini nanti semua banyak berbicara tentang perang Tabuk ya. Nanti akan kita bahas juga di perang Tabuk insyaallah. Tidak ada dosa kata Allah bagi orang yang buta atau orang yang pincang atau orang yang sakit apabila mereka tidak ikut perang. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dan barang siapa yang berpaling, niscaya akan diazabnya atau Allah akan mengazabnya dengan azab yang pedih. Jadi ini ayat ini turun kepada tentang masalah hukum uzur bagi orang yang tidak bisa ikut jihad. Sebagaimana waktu nanti perang Tabuk kita akan pelajari insyaallah nanti, ada orang-orang di Madinah sampai nangis karena nggak bisa ikut. Karena perang Tabuk jauh dari Madinah ke Mekah, jaraknya jauh sekali dan mereka butuh kendaraan. Tidak ada kendaraan, maka mereka menangis pada saat itu. Mereka pulang sambil menangis tentunya pada saat itu. Dan ini dimasukkan dalam uzur. Orang buta juga tidak bisa berperang, tidak tahu mana musuhnya. Maka mereka kalau punya niat yang baik dapat pahala jihad. Kata Nabi SAW, waktu pulang dari perang Tabuk, sungguhnya di Madinah ada kaum yang tidak ada lembah yang kalian lewati, tidak ada rasa reti, tidak ada harta yang kalian keluarkan, tidak ada musuh yang kalian buat marah, kecuali mereka ikut bersama kalian dengan pahala, karena mereka tertahan oleh uzur. Ya, kalau mereka tidak punya uzur, mereka akan ikut. Ayat 19, wa maghanima katsiratan ya'khudunaha wa kana Allah azizan hakima, serta harta rampasan yang banyak yang akan mereka ambil. Dia adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Kata ulama, ayat ini juga menjelaskan tentang harta rampasan Khaybar dan harta rampasan Hunain nanti, kaum Hawazin. Wa'adakumullahu maghanima katsiratan ta'khudunaha fa'ajjala lakum hadi wa kaffa aydiyan nasi 'ankum wa litakuna ayatan lil mu'minina wa yahdiyakum siratan mustaqima. Allah menjanjikan kepada kalian harta rampasan yang banyak yang dapat kalian ambil, maka disegerakanlah harta rampasan ini untukmu, maksudnya Khaybar, dan Dia menahan tangan manusia dari membinasakanmu agar kamu mensyukurinya, dan agar hal itu menjadi bukti bagi orang-orang mukmin, dan agar Dia menunjuki kalian jalan yang lurus. Kata ulama, Mekah tidak jadi melawan atau tidak bisa melawan. Di perang Hunain juga jumlah mereka sampai 30.000 orang, juga tidak bisa mengalahkan pasukan muslimin.
Ayat 21, wa ukhra lam taqdiru 'alaiha qad ahata Allahu biha wa kana Allah ala kulli syai'in qadira. Dan Allah telah menjanjikan kemenangan-kemenangan yang lain atas negeri-negeri yang kalian belum dapat menguasainya, yang sungguh Allah telah menentukannya. Dan Allah Maha Kuasa lagi atas segala sesuatunya. Dikatakan oleh para ulama ayat 21 turun tentang kota Taif. Nanti kita pelajari setelah perang Hunain bagaimana kota Taif tidak bisa ditembus, kuasa Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama tafsir mengatakan yang dimaksud adalah wilayah-wilayah yang belum dikuasai di masa hidupnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti dibuka setelah beliau meninggal. Ayat 22, walau qatalakumul ladina kafaru lawallaul adbara thumma la yajiduna waliyan wala nasira. Sekiranya orang-orang kafir itu juga berusaha memerangi kalian, pasti mereka berbalik melarikan diri ke belakang atau kalah. Kemudian mereka tidak memperoleh pelindungan dan tidak pula penolong. Kalau orang Islam keluar dengan pasukan yang benar, ikhlas karena Allah, betul jihad sedang terjadi, maka Allah janjikan kemenangan. Tapi banyak mereka masih ragu dan bimbang. Gitu. Ayat 23, sunnatullahi allati qad khalat min qabl wa lan tajida li sunnatillahi tabdila. Itu semua peraturan Allah, sunnatullah yang telah berlaku sejak dulu. Orang beriman dari dulu jumlahnya lebih sedikit, tapi mereka ikhlas, mereka menang, dan kalian tidak akan pernah menemukan perubahan bagi sunnatullah itu. Beriman, beramal saleh, menang. Dan kalau sudah masuk di kancah peperangan teman-teman sekalian, bukan lagi kita yang membunuh itu. Allah yang memudahkan kita membunuh orang kafir. Makanya Allah berfirman kepada Nabi SAW dan para sahabat, ya, A'udzubillahi minasyaitonir dalam ayat lain, ya, falam taqtuluhum walakinallaha qatalahum wa ma ramaita idh ramaita walakinallaha rama. Hai Muhammad, beritahukan kepada umatmu, pasukanmu, bahwasanya bukan kalian yang membunuh, tapi Allah yang telah membunuh mereka orang-orang kafir, dan bukan kalian yang melempar tombak, anak panah, pedang yang diayunkan, tapi Allah lah yang telah mengayunkannya atau melemparkannya. Ayat 24, wa huwa alladzi kaffa aydiyahum ankum wa aydiyahum anhum bi batni Makkah min ba'di an adfarakum alaihim wa kana Allah bima ta'maluna basira. Dan dialah telah menahan tangan mereka dari membinasakan kalian dan menahan tangan kalian untuk membinasakan mereka di tengah kota Mekah sesudah Allah memenangkan kalian atas mereka, dan Allah Maha melihat apa yang kalian kerjakan. Artinya, waktu pada saat akan pembebasan kota Mekah, ini ada ulama tafsir mengatakan terjadi di kesepakatan Hudaybiyah. Tidak jadi Quraisy menyerang muslimin padahal sudah depan mata. Muslimin juga tidak jadi berperang juga sudah depan mata. Allah berikan kesepakatan. Juga ada yang mengatakan ini adalah pembebasan kota Mekah. Bagaimana Mekah tidak punya persiapan, akhirnya mereka menyerahkan Mekah. Jadi ditahan tangan mereka, tidak bisa melawan, muslimin juga tidak perlu membantai mereka. Ayat 25, humul ladina kafaru wa saddukum 'anil masjidil harami wal hadya ma'kufa ma'kufatan ay yablugha mahillah walaula rijalun mu'minun wa nisaa'un mu'minatun lam ta'lamuhum an tata'uhum fatusibakum minhum ma'arratun bighairi ilm liyudkhilallahu fi rahmatihi man yasha' law tazayyalu la'adzabna alladhina kafaru minhum 'adzaban alima. Mereka orang-orang kafir yang menghalangi kalian masuk ke Masjidil Haram pada saat kesepakatan Hudaybiyah, dan ini tidak bisa dilepaskan, ya. Kesepakatan Hudaybiyah, pembebasan kota Mekah, perang Hunain, ini satu paket. Ini tiga hal yang terjadi sangat dekat dan memang berhubungan dengan ayat-ayat dalam surah Al-Fatih ini. Mereka orang-orang kafir yang telah menghalangi kalian masuk ke Masjidil Haram dan menghalangi hewan kurban kalian pada kesepakatan Hudaybiyah sampai ke tempat penyembelihannya, karena Nabi SAW waktu pergi dari Mekah pakai baju ihram itu kan membawa hadyu, hewan kurban yang tadinya mau dikurbankan pada saat umroh yang batal umrohnya. Dan kalau tidaklah karena laki-laki yang mukmin dan perempuan mukminah, ya, atau perempuan-perempuan mukmin yang tidak kalian kenali di Mekah, maka sehingga kalian akan membunuh mereka, ya, tidak karena tidak tahu, yang menyebabkan kalian akan ditimpa kesusahan tanpa pengetahuan. Tentulah Allah tidak akan menahan tangan kalian membinasakan mereka, supaya Allah memasukkan siapa yang dikehendakinya ke dalam rahmatnya. Sekiranya mereka tidak bercampur baur, tentulah kami akan mengadab orang-orang kafir di antara mereka dengan azab yang pedih. Maksudnya adalah waktu kesepakatan Hudaybiyah, muslimin tidak jadi perang padahal mereka sudah 1000 orang dan mereka bawa pedang. Mereka bisa menyerang Mekah, sudah depan mata. Pasukan Quraisy juga ada di situ pada saat itu keluar, yang 3000 orang juga depan mata, tinggal diserang menguasai Mekah. Tapi Allah menyebutkan sebabnya kenapa Allah tahan pada saat itu tidak jadi perperangan. Karena dalam Mekah ada laki-laki mukmin dan perempuan mukminah yang menyembunyikan Islamnya. Kalau pasukan Islam masuk waktu itu dan membantai, membunuh, akhirnya ada orang Islam yang terbunuh, dan itu akan mendatangkan penyesalan buat kalian. Ini kata Allah SWT di ayat 25-nya tadi.
Dan kalau seandainya tidak ada umat Islam di situ, di Mekah, tidak bercampur baur dengan orang kafir, kami pasti akan azab mereka dengan azab yang pedih. Kata ulama tafsir, sebagian besar mereka mengatakan ayat 25 ini sangat jelas. Kalau ada satu wilayah, tidak ada satupun muslimnya di situ, maka mudah sekali Allah hukum. Mudah sekali Allah azab. Tapi kalau ada muslim di situ satu saja, itu sudah cukup menjadi penghambat atau tidak jadinya Allah menghukum mereka karena keimanan orang itu. Apalagi kalau dasarnya dia orang soleh. Ya. Jadi selamatnya negara-negara kafir sebenarnya sekarang ini bukan karena mereka itu makmur, tapi Allah menyelamatkan justru karena adanya umat Islam di sana. Dan dengan hikmah Allah subhanallah, seluruh dunia ini ada saja orang Islam. Tidak ada yang tidak ada orang Islam gitu. Sehingga dengan itu Allah subhanahu wa ta'ala tidak jadi menghukum mereka. Ayat 26. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما. Ketika orang-orang kafir menanamkan dalam hati mereka kesombongan jahiliyah, lalu Allah menurunkan ketenangan kepada Rasulnya dan kepada orang-orang mukmin, dan Allah mewajibkan kepada mereka kalimat takwa. Kata ulama adalah kalimat tauhid, dan makna lain adalah ketawaduan. Makanya Nabi SAW waktu masuk Mekah bukannya justru sombong seperti orang jahiliyah. Kalau orang kafir menang mereka malah sombong-sombong gitu kan. Kalau muslimin malah tidak, malah mereka merendah. Dan adalah mereka berhak dengan kalimat takwa dan patut memilikinya, dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ayat 27. Laqad sadaqallahu rasulahu ar-ru'ya bil haqq la tadkhulunna al-masjidal harama insyaallahu aminina muhallikina ru'usakum wa muqassirin la takhafun fa'alima ma lam ta'lamu faja'ala min duni dzalika fathan qariba. Sesungguhnya Allah telah membuktikan dan membenarkan mimpi Rasulnya, ya, yaitu sesungguhnya kalian pasti akan memasuki Masjidil Haram insyaallah dalam keadaan aman, dengan mencukur rambut kepala kalian dan mengguntingnya, sedang kalian tidak merasa takut. Maka Allah menjadikan atau mengetahui apa yang tidak kalian ketahui, dan dia akan memberikan sebelum itu kemenangan yang dekat. Makna ayat 27 ini teman-teman adalah umrat qadha. Masih ingat gak kisah umrat qadha? Setelah kesepakatan Hudaybiyah dan pembebasan Khaybar, Nabi SAW tahun depannya datang umrah, namanya umrat qadha, yang mereka masuk ke Mekah selama 3 hari, sempat ibadah, umrah segala macam, cukur rambut mereka. Ayat ini menjelaskan masalah itu. Kalau lupa apa boleh buat, ya, nasibnya gitu. Ayat 28. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi syahida. Dialah yang telah mengutus rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang hak agar dimenangkannya terhadap semua agama, dan cukuplah Allah menjadi saksi. Islam ini pasti menang, gak bakal pernah ada yang bisa menahannya. Sunnatullah, dia yang mengutus untuk memenangkan di atas agama semua, dan cukuplah Allah menjadi saksi. Tinggal siapa yang mau bergerak. Ayat 29 yang terakhir, Muhammadur Rasulullah والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوه من أثر السجود ذلك مثل في التوراة ومثل في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. Muhammad benar-benar utusan Allah sallallahu alaihi wasallam. Ini tidak ada keraguan dalam masalah itu. Dan orang-orang yang bersama dengannya, para sahabat, sangat tegas terhadap orang-orang kafir dan berkasih sayang sesama mereka. Kalian lihat mereka ruku dan sujud mencari karunia Allah dan keridhaannya. Tanda-tanda mereka tampak pada muka mereka dari bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka dalam Taurat dan sifat-sifat mereka dalam Injil, yaitu seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya. Maka tunas itu menjadikan tanaman itu kuat, lalu menjadi besarlah dia dan tegak lurus di atas pokoknya. Tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya, karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir dengan kekuatan orang-orang mukmin. Allah menjanjikan kepada orang-orang beriman dan mengerjakan amal soleh di antara mereka ampunan dan pahala yang besar. Maka dengan membaca ayat ini, Nabi SAW membaca terus ayat ini sampai akhirnya tiba di wilayah Khif tadi. Kemudian Nabi SAW ya mengumpulkan pasukannya. Pasukan yang pertama tiba di Khif adalah pasukan Zubair bin Awam radhiyallahu anhu.
Dan ia segera mengatur pasukannya serta mengamankan sekitar lokasi, juga memasang kemah untuk Nabi SAW. Sementara yang terakhir tiba adalah pasukan Khalid bin Walid, dikarenakan terdapat beberapa dari pemuka dan pemuda Quraisy, juga kesatrianya yang tidak mau menyerahkan diri, bahkan berusaha membentuk pasukan dan berusaha menyerang. Dan mereka menyerang pasukan Khalid bin Walid. Lalu kelompok pasukan mereka berusaha menyerang pasukan Khalid bin Walid, ya. Sementara Nabi SAW telah melarang pasukan Khalid bin Walid untuk, ya, menyerang, tidak boleh membunuh, kecuali 10 orang tadi. Pasukan-pasukan Quraisy yang terbentuk ini dan pemuda juga kesatria adalah dipimpin oleh Ikrimah bin Abi Jahal, Safwan bin Umayyah bin Khalaf, Al-Harith bin Hisham, dan Abdullah bin Rabi'ah. 4 orang ini mengajak anak-anak muda Mekah, kita keluar, bentuk pasukan. Tapi bukan dalam Mekah, karena Mekah sudah masuk pasukan. Mereka keluar di luar Mekah. Nah, kebetulan untuk mereka keluar bentuk pasukan di luar, ketemu sama pasukannya Khalid bin Walid yang belum masuk ke Mekah. Tadinya pasukan Khalid bin Walid kebetulan di depan waktu awal mau menyerang. Tapi setelah menang, Nabi SAW letakkan bukan di depan lagi pasukan Khalid bin Walid, sudah dipindahkan. Maka pasukan Nabi SAW lebih dulu masuk, baru pasukan Khalid bin Walid terakhir masuk. Waktu sebelum masuk, sempat pasukan Khalid bin Walid ketemu dengan pasukan Quraisy di luar pintu gerbang Mekah. Saat Khalid bin Walid menghadapi mereka, ia menawarkan agar mereka masuk Islam seraya berkata, wahai Ikrimah, ini adalah utusan Allah dan sudah sangat jelas, ia menguasai Mekah sekarang, masuk Islamlah. Dan itu lebih baik buat engkau dan mereka. Tapi ternyata mereka menolak. Khalid bin Walid kemudian mengatakan, masuklah ke rumah-rumah kalian agar kalian mendapatkan keamanan. Mereka juga menolak, tetap saja mau berperang. Khalid lalu berkata, kalau begitu jangan halangi jalan kami masuki Mekah, karena Rasulullah SAW melarang kami memerangi kalian, kecuali individu saja di antara kalian, yang lain tidak boleh ikut campur. Ya. Ternyata di pasukan ada Ikrimah, ya. Dan Ikrimah termasuk orang yang memang harus dibunuh, sama juga dengan Safwan, gitu kan. Maka kata Khalid bin Walid, Ikrimah dan Safwan mau melawan silakan, yang lain jangan ikut-ikutan. Tapi rupanya pasukan mereka tidak mau menyerahkan. Akhirnya Khalid bin Walid tidak menemukan celah kecuali memerangi mereka. Saat terjadi peperangan, terbunuh dari Quraisy sekitar 23 orang, dan tidak satupun dari muslimin yang terbunuh. Maka pasukan Ikrimah melarikan diri, termasuk Ikrimah sendiri melarikan diri bersama Safwan keluar Mekah. Dan pada pasukan Khalid bin Walid, ya, ada yang mengejar Al-Harith bin Hisham dan Abdullah bin Rabi'ah, sambil keduanya melarikan diri, dan rumah mereka dan mereka melarikan diri pada saat itu ke rumah terdekat yang mereka bisa selamat, tepatnya rumahnya Ummu Hani. Ummu Hani radhiyallahu anha adalah saudara kandungnya Ali bin Abi Thalib. Keduanya lalu masuk ke rumah Ummu Hani sambil berkata, lindungilah kami wahai Ummu Hani. Ummu Hani lalu menjawab, aku telah melindungi kalian. Lalu Ummu Hani keluar dan melihat di depan rumahnya ada seseorang dari pasukan muslimin yang ia tidak mengenalnya, dan ternyata itu adalah adiknya sendiri Ali bin Abi Thalib yang sedang mengejar 2 orang ini, ya, Harith bin Hisham dan Abdullah bin Rabi'ah. Maka Ummu Hani itu tentu muslimah, sudah masuk Islam dia. Ummu Hani berkata kepada Ali, wahai Ali, mereka berdua di bawah perlindunganku. Ali berkata, wahai Ummu Hani, mereka berdua telah berusaha memerangi kami, maka demi Allah tidak boleh keluar rumahmu sampai ada perintah dari Nabi SAW. Ummu Hani berkata, aku akan menemui sendiri Nabi SAW. Pada saat itu Nabi SAW sedang mandi di dalam kemah dan niat akan melaksanakan sholat, serta Fatimah radhiyallahu anha yang menutupi beliau dengan kain. Ummu Hani lalu pamit masuk dan diizinkan oleh Nabi SAW, dan Nabi SAW berbicara dari belakang tirai mandinya. Lalu Nabi SAW berkata, ada apa wahai Ummu Hani? Ummu Hani berkata, wahai Rasulullah, sungguh aku telah melindungi Al-Harith bin Hisham dan Abdullah bin Rabi'ah. Maka Nabi SAW menjawab, sungguh kami telah melindungi siapa yang engkau lindungi wahai Ummu Hani. Dan ini juga hukum syar'i sendiri teman-teman sekalian. Bagaimana Islam agama yang memuliakan semua laki-laki, perempuan, anak-anak, orang tua, kaya atau miskin, selama dia muslim dihormati. Ummu Hani seorang wanita melindungi 2 orang kafir yang sudah halal darahnya, tapi dilindungi oleh Nabi SAW. Saat pasukan Khalid bin Walid tiba di lokasi di mana Nabi SAW sudah berkemah dan Khalid bin Walid melaporkan kejadian Ikrimah dan pasukannya, maka Nabi SAW memaafkan Khalid karena tidak ada pilihan lain kecuali harus memerangi Ikrimah
yang menolak menyerahkan diri ataupun mengalah. Tentu Ikrimah melarikan diri bersama Safwan ke arah negeri Syam, sementara Abdullah bin Abi Sarah dan Hindun juga menyembunyikan diri di sekitar Mekah. Ya, tentu ini kisah teman-teman sekalian, nanti akan ada masuk Islamnya mereka. Ikrimah masuk Islam, Safwan masuk Islam, Abdullah bin Abi Sarah, Hindun juga akan masuk Islam. Dan itu insya Allah akan kita ceritakan dan bahas nanti malam nanti. Saya akan tutup teman-teman sekalian dengan Zubair bin Awam berhasil menemukan Habbar bin Aswad, salah satu yang harus dibunuh ini, dan membunuhnya saat Habbar bergantung pada kiswah Ka'bah. Nabi SAW lalu menuju ke Ka'bah dan tawaf, dan sebagian besar pimpinan Quraisy menyaksikan kejadian besar tersebut, termasuk Al-Harith bin Hisham dan Abdullah bin Rabi'ah yang dibawa naungan Ummu Hani. Dan Nabi SAW waktu lagi tawaf, ya, membaca akhir surah Al-Fatih. Yang tadi sudah kita bacakan, saya ulangi lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tadi Nabi sudah baca 29 ayat waktu masuk Mekah. Sekarang beliau lagi tawaf, beliau keraskan suaranya. Dan para sahabat melindungi Nabi SAW, membentuk lingkaran. Orang-orang Quraisy ada di belakang Nabi SAW. Dan Nabi keliling. Masih ada patung-patung waktu itu. Beliau tawaf, lalu membaca ayat terakhir Al-Fatih tadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Muhammadur Rasulullah. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufari ruhama'u bainahum. Tarahum ruk'an sujjadan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud dzalika mathaluhum fit taurati wa mathaluhum fil injili kazar'in akhraja syat'ahu fa'azara wasfastaglada fastawa ala suqi yu'jibu az-zurra'a liyagida bihimul kuffar wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus salati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Muhammad adalah utusan Allah dan yang bersamanya itu sangat tegas dengan orang-orang kafir, tapi mereka berbelas kasih di antara mereka. Kalian melihat mereka ruku dan sujud, dan karena karunia Allah mencari keridhaan dan keridhaannya, mencari karunia Allah dan keridhaannya. Tanda-tanda pada tampak muka mereka ada bekas sujud, dan demikianlah sifat-sifat mereka dalam Taurat dan sifat-sifat mereka dalam Injil, yaitu seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya. Maka tunas itu menjadi tanaman itu kuat dan menjadi besarlah dia dan tegak lurus di atas pokoknya. Tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang yang kafir dengan kekuatan orang-orang mukmin. Allah menjanjikan kepada orang beriman dan mengerjakan amal soleh di antara mereka pahala yang besar. Dan itu sampai sini teman-teman sekalian bahasan kita, karena Masya Allah dari jam 9 sampai kurang lebih jam 12 ya, hampir 3 jam kita bicara di sini. Mudah-mudahan antum tidak jenuh insya Allah ya. Dan kita akan masuk pertemuan kita ke depannya. Kita masih akan lanjutkan tentang pembebasan kota Mekah ini, apa saja yang terjadi di situ, termasuk masuk Islamnya beberapa tokoh-tokoh yang sudah kita sebutkan tadi, yang semestinya halal darahnya untuk dibunuh tentunya. Dan juga bagaimana setelah itu hukum-hukum syar'i yang ditetapkan oleh Nabi SAW di Mekah, termasuk penghancuran berhala secara massal yang dilakukan oleh baginda Nabi SAW di sana. Semua itu akan kita pelajari insya Allah, dan dengan izin Allah tentunya kita akan lanjutkan besok subuh materi kita. Dan untuk pertanyaan tentu saya tidak buka sekarang, silakan dikumpulkan pertanyaan itu. Kita akan lanjutkan karena pembebasan kota Mekah belum selesai ya. Nanti kalau selesai materi baru antum bertanya. Termasuk hikmah dalam ilmu adalah kita bertanya pada saat sudah selesai ya. Dan masuk berakal orang yang bertanya setelah selesai tentunya. Allahu a'lam. Itu tentu yang saya sampaikan teman-teman sekalian. Dan insya Allah sebagaimana saya katakan tadi, kita akan lanjutkan pada pertemuan akan datang nantinya. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semua dan dijadikan sebagai tambahan amal kita pada hari kiamat. Dan semoga saja apa yang kita kerjakan dan sedang kita kerjakan ataupun yang akan kita kerjakan sampai penjajah ajal datang diterima dengan pahala yang sempurna. Dan semoga seluruh ya dosa-dosa yang pernah kita kerjakan, apapun sifatnya itu, kecil atau besar, sengaja tidak sengaja, samar ataupun nyata, semuanya diganti oleh Allah dengan kemahamurahannya menjadi pahala. Dan semoga selalu kita doakan Indonesia menjadi negara yang aman, tentram, damai. Seluruh umat Islam di bawah naungan ukhuwah Islamiyah, diangkat perselisihan di antara mereka, dan juga dalam ibadah mereka kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan semoga saja siapapun yang menginginkan keburukan bagi Indonesia, bagi Islam, bagi Muslimin, dikembalikan di budaya mereka kepada diri mereka sendiri. Selalu kita doakan saudara kita di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, di Ahsa, dimanapun bagaimana sedang terlindas. Semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, mulakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua. Dan semoga Allah ikut sertakan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan amal, dengan harta, baik dengan doa,
dengan harta dan juga dengan apa yang kita mampu lakukan atau dengan jiwa kita. Dan semoga itu dicatatkan pahala oleh Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu nabiyana Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.